Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog aku yang pertama, vlog yang aku buat dengan sangat terpaksa karena aku harus menggunakan hak jawab aku dan juga menjawab suatu dengan kebenaran dan juga fakta yang sebenar-benarnya, dikarenakan memang sudah ada preskon yang dengan jelas diupload di YouTube menggunakan nama aku secara pribadi, yaitu Kartika Putri. Jadi aku mau menjawab di sini biar tidak ada salah paham, tidak ada fitnah, tidak ada penggiringan opini negatif. Dan juga buat kalian semua yang nggak tahu kasusnya, skip video ini, nggak perlu ditonton, nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena buat aku ini adalah urusan pribadi seharusnya, tapi karena sudah ada komentar di publik, maka aku juga harus menjawab ini di publik juga. Nah, buat yang belum tahu kasusnya, kita dengerin. Jadi bunyi preskonnya seperti ini dan aku akan ngejawab sesuai dengan bukti dan fakta yang ada, tidak ada niat apapun. Dan juga disclaimer doang sih ini. Aku menyayangkan banget kalau seandainya memang preskon ini kan dibilang adalah terkait dengan Kartika Putri gitu. Kalau emang terkait dengan Kartika Putri, kan dari awal juga pihak sana menolak pansos sama aku, menolak memanfaatkan kasus ini. Tapi yang menjadi pertanyaan aku pribadi adalah kenapa di balik preskon ini ada nama perusahaan di belakang backgroundnya dan juga ada produk kecantikan yang ditaruh di depannya di meja preskon tersebut. Padahal label botol minuman aja di situ dicopot gitu. Jadi aku jadi bertanya-tanya, pengen tahu aja sih kalau boleh tahu apa sih maksud dan tujuan preskon ini gitu. Kenapa harus melibatkan produk? Kan nggak mungkin juga kalau seandainya produknya yang mensponsori, karena itu kan produk pribadi. Tapi nggak apa-apa, cuma nanya aja. Oke, kita lanjut aja. Ini pernyataan. Ini adalah konferensi pers saya pertama yang membicarakan tentang kasus saya dengan Kartika Putri. Setelah sekian lama saya diam, hampir 10 bulan saya tidak berbicara apa-apa tentang Kartika Putri, baik di media sosial saya ataupun di acara media. Saking saya nggak bicara, sampai ada media yang tulis seperti ini. Ada suara.com nggak di sini? Kuak-kuak kasus Hasman, Richard Liciut ditanya soal Kartika Putri ini. Sampai saya ribut dengan, saya memberikan teguran pada redaksinya dan diubah judulnya. Saya bukan nggak mau ngomong ya, belum saatnya saya ngomong, dan saya memang ingin cooling down masalah ini. Namun akhirnya hari ini saya putuskan untuk berbicara karena Oke, aku pause dulu. Jadi kalau seandainya mau bicara dan mau cooling down, sebenarnya dari awal permasalahan kasus ini, pada saat aku membuat video, dan itu bukan video endorse sama sekali, video di YouTube aku, karena kerjasama aku dengan produk kecantikan yang dipermasalahkan ini adalah endorse di Instagram, yang dimana belum pernah aku post atau aku jalanin sama sekali. Oke, jadi endorse ini pun belum berjalan sama sekali. Nah, justru dalam video aku dengan produk kecantikan yang mau aku kerja sama ini, itu aku ingin bertanya secara fair langsung ke owner dan juga langsung ke kepala distributornya, biar aku clear gitu. Buat kalian juga yang merasa dirugikan oleh produk tersebut, kalian bisa ambil video aku sebagai barang bukti, di mana di situ ownernya bilang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan konsumennya, which is itu menolong kalian juga. Kalian bisa banget gunain video tersebut. Bahkan aku menawarkan di situ untuk, yuk berani nggak nih si dokter yang bilang krim ini nggak bagus ketemu hadap-hadapan langsung face to face dengan ownernya. Karena kalau buat aku, kita bicara itu harus fair kan, kita harus bicara ada kedua belah pihak, nggak boleh salah satu diantaranya. Ownernya berani gitu, owner produk ini, tapi yang menolak adalah pihak si dokter tersebut gitu. Nah, aku tambahin dulu, baru ingat lagi. Dan juga aku pada saat penggiringan opini yang dilakukan oleh dokter ini, 1 bulan full tuh aku diam banget gitu, sampai aku menjawab dan membalas, karena buat aku semakin parah dan semakin buruk impactnya untuk diri aku pribadi, nama baik aku dan nama baik keluarga pastinya. Sebelum saya masuk ke substansi, saya ingin membacakan surat dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi kemarin saya sudah melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia, saya juga sudah mengadu ke Badan Hukum di ID dan sudah diperiksa secara seksama. Dan saya akan membacakan surat dari ID.
Yang terhormat Dr. Richard Mars, PhD di Jakarta, dengan hormat, sehubung dengan permasalahan Dr. Richard telah dilakukan rapat dengar penjelasan atau klarifikasi pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 di Jakarta. Dan berdasarkan hasil notulensi, telaah hukum, dan rekomendasi serta pertimbangan yang dilakukan oleh tim BHP2A PBID yang disampaikan kepada Ketua Umum PBID bahwa pada dasarnya, apa yang disampaikan oleh Dr. Richard dalam video yang disampaikan masih dalam ranah edukasi yang wajar. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketua Umum Dr. Adib Kumaydi, SPOT. Pertama, harus dijelaskan di sini dalam kasus aku adalah aku tidak pernah sama sekali mempermasalahkan edukasi yang beliau lakukan. Karena buat aku pribadi itu tidak ada untung dan ruginya untuk aku pribadi, karena aku pun tidak menjual kosmetik dan bukan kompetitor. Nah, dan yang kedua adalah dalam surat tersebut tidak dicantumkan video mana yang masih dalam kapasitas wajar gitu. Jadi nggak dijelasin video mana sih yang beliau tunjukin ke ID dan ID memberikan pernyataan tersebut terhadap video yang mana. Karena buat aku pribadi yang aku laporkan, ingat ya teman-teman, yang aku laporkan adalah pencemaran nama baik pribadi, dimana beliau juga menyangkut pautkan keluarga aku. Nanti buktinya akan aku munculin sama kalian semua. Jadi beliau juga sempat bilang masalah pakaian aku, terus juga sempat bilang jangan percayalah sama ini orang licik dan lain sebagainya. Banyak sekali kalimat-kalimat dan video-video yang diposting di konten YouTube-nya dan atau Instagram-nya terkait dengan aku pribadi. Jadi aku tidak pernah membahas masalah edukasi yang beliau lakukan gitu. Jadi kasus ini adalah hanya tentang pencemaran nama baik aku pribadi. Jadi nggak ada sangkut paut dengan edukasi yang beliau lakukan itu. Kita lanjut lagi. Jadi ini adalah surat resmi dari ID yang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah edukasi yang wajar, edukasi sebagaimana mestinya dokter sesuai dengan kompetensi saya. Sangat bagus sih menurut aku kalau memang tujuannya buat edukasi. Tapi lagi dan lagi aku jelasin di sini, aku melaporkan beliau bukan terkait video edukasi yang dia lakukan, melainkan terkait video pencemaran nama baik kepada aku secara personal dan pribadi, juga mengkaitkan aku dengan keluarga aku. Itu alasannya. Jadi nggak ada sama sekali dengan kaitan krim abal-abal. Saya itu ya nantangin artisnya ya. Jangan cuma ngendorsin doang, dipakai dong. Jangan yang di depan kamera beda dengan yang dipakai di kamar. Ini di kamera promosiin ini, di kamar pakai skincare yang lain. Kalau berani itu pakai yang di endorsin, jangan cuci muka. Nah itu, kalian lihat ya, artisnya aja sudah promosiin yang lain. Pakainya yang lain lagi tuh. Beda lagi, besok yang lain lagi skincare yang dipromosiinnya. Terus kita percaya kayak gitu punya. Ingat loh, dia itu dibayar. Ya jelas aja bagus-bagusin orang. Endorse-nya itu bangga banget pasti ya. Bangga banget karena ini bawa piala 2 bro. Bawa piala 2. Si duta krim abal-abal, si artis duta krim abal-abal tuh pasti bangga banget. Dia terharu mungkin ya. Ini luar biasa banget. Aku nggak pernah bawain produk yang dapat 2 penghargaan langsung dari Dr. Richard. Luar biasa banget. Artisnya legenda ya, luar biasa ya. Oh, legenda. Itu artis serigala berbulu domba. Sumpah, suruh gue minta maaf. Habis itu besoknya dia laporin gue, kan kamu. Itu baru namanya apa itu? Serigala berbulu domba, jadi pura-pura seolah-olah baik, kayak gitu, punya kelihatannya baik. Tapi ternyata apa ya, dalam hatinya itu mempermainkan orang sih. Di sini juga saya belajar banyak hal. Sumpah, jadi kejadian ini tuh saya belajar hal. Nggak boleh percaya orang itu dari penampilan. Jadi dari penampilan tuh saya percaya banget dari penampilan kayak positive thinking kayak gitu ya. Ternyata itu nggak boleh. Di dunia publik ya mungkin ya kayak gitu punya ya. Saya nggak boleh percaya yang kayak gini dan punya banyak banget. Ternyata itu serigala yang berbulu domba yang pura-pura baik tapi di dalamnya itu yang penting duit kayak gitu punya. Pokoknya duit, yang penting duit masuk kayak gitu punya, nggak peduli dengan yang lain kayak gitu punya kan.
Dengan seperti ini punya kita tuh jadi tahu orang tuh bagaimana. Apakah karena duit aja, ini endorse bener-bener pure duit sih menurut saya. Jadi kayak gitu punya kalian gak usah percaya lah, apalagi dia yang promosin, gak usah dipercaya deh. Kadang banyak yang besar bacot sih, gede bacot doang kayak gitu punya. Bilangnya peduli dengan orang lain, bilangnya kalau ada apa-apa mau diurusin, bahkan mau diurusin katanya. Apaan? Take down video aja nggak mau, balikin duit aja nggak mau, masih terima endorsan, kan malu kayak gitu. Kan gede bacot doang sih menurut saya yang kayak gitu punya. Saya benar-benar hilang respect sih. Waktu ketemu dengan dia, saya masih respect ya. Setelah ketemu dengan dia, nggak ada respect sama sekali, saya sumpah. Ya, jadi saya minta maaf tuh bukan karena saya takut, enggak. Ngeci balak be kata orang Palembang. Ngecilin masalah aja. Males saya bermasalah dengan orang kayak gituan punya ya. Jadi nggak ada urusan saya yang kayak gituan punya ya. Saya nggak takut. Saya juga punya pengacara kok, tenang aja. Dan saya ngomong banyak duit, saya juga banyak duit kok. Bukan cuma dia yang banyak duit. Malah saya nggak terima endorsan. Sampai sekarang saya nggak pernah terima endorsan sedikit pun. Nggak kayak hari ini ngendorse ini, besok ngendorse itu, besok lagi ngendorse ini. Terus kalau ada apa-apa, take down aja nggak mau. Hari ini kita konferensi pers karena klien kami merasa sebelum-sebelumnya telah ada politisasi terhadap perkara kami, sehingga telah dikonsumsi publik menjadi tidak berimbang. Akhirnya kita sepakat untuk konferensi pers hari ini terkait perkara Dr. Richard, laporan KP. Oke, ini juga akan aku pertanyakan kepada lawyer tersebut. Apa maksud dari politisasi yang disampaikan terkait kasus ini? Maksudnya apa nih gitu? Karena ini bisa memunculkan stigma yang kurang baik dan juga menjadi stigma yang tidak pantas menurut aku untuk disampaikan di preskon ya gitu. Ada yang pertama, poin-poin yang penting kita sikapi dalam perkara ini. Kejanggalan pertama dalam penetapan pasal. Klien kami awalnya ditetapkan dengan dugaan delik pasal 27 ayat 3 dan atau 310 atau 311 KUHP. Ini terlihat dalam penyelidikan penyidik masih terdapat keraguan-keraguan. Karena apa? Peristiwa hukum yang dilaporkan KP ini kan melalui perbuatan instastory klien kami. Jadi berlaku seharusnya lex spesialis. Tapi kenapa masih penyidik menetapkan 310 atau 311? Apakah ada delik gabungan atau tidak? Tapi sejauh ini kita lihat tidak ada, dengan fokus pada pasal 27 ayat 3. Ini menjadi pertanyaan kami, kenapa harus masih menggunakan pasal 310, 311, sedangkan tafsiran MK putusan 50 tahun 2008 27 ayat 3 itu mengikat 310 ayat 11 KUHP. Jadi seharusnya tidak perlu ditetapkan penetapan pasal 310. Anak aku nangis sebentar ya. Oke, aku jawab. Ini kan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya adalah menurut dia, tanpa tahu apa barang bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik. Dan juga untuk masalah pasal-pasal yang terkait, harusnya itu tidak ditujukan di preskon, tapi bisa disampaikan kepada penyidik. Dan perlu kalian ketahui bahwa kasus ini sudah pernah sampai di Bareskrim. Jadi pihak dari kuasa hukumnya, aku juga ketemu waktu itu, pernah melaporkan pihak penyidik juga, dan sudah dikupas tuntas oleh pihak Bareskrim. Pada saat itu memang terkait kasus yang dia laporkan. Sama nih isinya kayak gini kurang lebih, tetapi semuanya dijawab di Bareskrim. Dugaannya atau sangkaannya terhadap penyidik itu dijawab dengan detail dan juga sudah selesai. Dan hak dia sebagai tersangka juga untuk mengajukan pelaporan di Bareskrim itu dipenuhi loh oleh pihak kepolisian. Dan aku pun datang dan juga hadir beserta pihak penyidik yang melaporkan Richard Lee dalam kasus illegal access juga datang. Dan semua ucapan ini dipatahkan dan sudah dijawab sebenarnya. Makanya aku agak bingung kenapa kuasa hukumnya membahas lagi di preskon kali ini. Padahal ini kan memang sudah mereka gunakan hak mereka untuk bertanya masalah ini di Bareskrim pada saat itu. Kalau tidak salah di bulan Juni, pelapor merasa ada yang diistimewakan. Aku menekankan di sini jangan sampai ada yang diistimewakan. Jadi Bapak kuasa hukum harus nonton lagi mungkin beberapa pernyataannya dengan sangat teliti gitu.
Kita perlu ralat, koreksi. Kenapa yang istimewakan? Ayo kita jujur-jujuran. Siapa yang istimewakan? Pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan, yang seharusnya yang melapor adalah korban langsung. Tapi faktanya dari awal kami panggil dari saksi sampai tersangka, pelapornya dengan kuasa hukumnya KP. Oke, saya jawab lagi. Jadi yang menjadi pelapor itu adalah kakak kandung saya. Karena pada saat melakukan pelaporan tersebut, saya masih menjadi ibu eksklusif ASI, yang dimana saya juga khawatir pada saat itu tidak bisa bolak-balik dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga sudah disampaikan sebenarnya pada saat kita di Bareskrim. Makanya aku agak bingung kenapa disampaikan lagi dan di preskon ini gitu. Kenapa Mbak KP tidak mengadukan? Kenapa ini tetap dilakukan penyelidikan dan penyidikan sementara syarat formilnya tidak terpenuhi? Itu jadi pertanyaan. Kenapa gitu? Jadi siapa yang istimewakan di sini? Ketiga, tentang kebenaran dari hidroquinon. Klien kami bilang 5,7%. Faktanya juga Mbak KP juga menyatakan ada kandungan hidroquinoin 1%. Ada perdebatan angka. Cuma yang kita minta penjelasan, coba buktikan satu petunjuk atau peraturan yang memperbolehkan hidroquinon untuk digunakan kulit. Jadi hidroquinon itu sebenarnya obat, zat kimia yang bermanfaat. Bahkan hidroquinon itu adalah gold standar untuk pengobatan flek. Jadi hidroquinon itu sebenarnya obat, zat kimia yang bermanfaat. Bahkan hidroquinon itu adalah gold standar untuk pengobatan flek. Setahu kami, penggunaan hidroquinon itu hanya untuk palsu. Itu untuk kosmetik. Tapi kalau alibinya kemudian dialihkan bahwa ini adalah obat terpetik, pertanyaan kami, kenapa obat terpetik itu diproduksi massal? Bagaimana penegakan anamnesanya? Pemeriksaan fisik, diagnosanya gimana? Tercatat tidak rekam medisnya? Ketiga, kalau misalkan pembelian online. Oke. Aku jawab lagi pertanyaan dari pihak kuasa hukumnya. Jadi kalau seandainya pada saat itu kan yang dipermasalahin produk, ini juga yang bikin aku agak lumayan bingung menjalani proses ini, tapi aku ikutin. Dari awal tidak ada permasalahan sama sekali kaitannya dengan produk, karena aku melaporkan secara pribadi karena dia mencemarkan nama baik aku pribadi. Nah, tapi akhirnya memanjang membawa produk. Pada saat itu memang produk yang aku gunakan di video YouTube, tapi bukan video promosi, tapi kita gunain aja. Sama kayak seandainya kita minum minuman kemasan gitu, terus kemasan itu seandainya tidak bagus dan lain sebagainya, maka jangan tuntut akunya, tapi silakan tuntut si produk tersebut. Nah, karena dia waktu itu memberikan pernyataan katanya ini produk yang digunakan tuh ada hidroquinonnya, akhirnya aku bertanya dan juga aku minta pembuktian kepada ownernya. Nah, ownernya akhirnya juga menjawab dengan hasil lab yang sama di lab yang sama, dan juga bahkan pihak penyidik dan pihak kepolisian juga sudah membuktikan produk yang sama, brand yang sama juga. Produk racikan tersebut dengan resep dokter dan juga dikeluarkan oleh apoteker itu memang 1%. Nah, kalau di sini pihak lawyernya bertanya, boleh nggak sih pakai hidroquinon? Kita kasih lihat pernyataan yang satu ini, di mana Dr. Richard Lee sendiri pernah bilang bahwa hidroquinon memang bisa digunakan loh untuk krim dengan racikan dokter. Ini dia videonya dan juga buktinya. Jadi kuasa hukumnya bisa langsung bertanya aja sama kliennya kalau nggak tahu. Jadi hidroquinon itu sebenarnya obat, zat kimia yang bermanfaat. Bahkan hidroquinon itu adalah gold standar untuk pengobatan flek. Tapi hidroquinon yang diperbolehkan adalah 2-5% dan di bawah persekan dokter, di bawah pengawasan dokter. Di Indonesia, hidroquinon yang diperbolehkan itu hanya 2-5%. Ya, udah jelas ya. Jadi, Dr. Richard Lee sendiri pernah bikin pernyataan bahkan berkali-kali bahwa menyatakan hidroquinon itu boleh digunakan untuk kosmetik dengan pengawasan dokter dan juga dikeluarkan oleh apoteker gitu. Jadi, nggak cuma untuk kuku aja. Jadi, mungkin Pak kuasa hukum juga harus banyak sharing dengan kliennya sebelum membuat satu pernyataan yang bisa menggiring opini publik juga gitu. Kita lanjut ya. Melalui apoteker. Nah, pertanyaan kami juga, telemedicine-nya yang sudah dilakukan oleh produk tersebut, apakah sudah terdaftar di Kemenkes? Itu ada aturan yang berlaku gitu. Jadi yang alibi ini siapa sebetulnya? Ketiga,
Oke, dibilang lagi soal alibi penjualan ya. Balik lagi sih, sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya sama kasus laporan aku ya. Tapi aku juga pernah menanyakan hal yang sebaliknya kepada Dr. Richard Lee terkait produk-produk yang beliau jual juga dengan metode yang sama pada saat itu. Sampai perlu diketahui juga bahwa memang sampai kliniknya beliau juga melaporkan saya di Palembang karena saya membantu konsumen untuk bertanya tentang produk yang dia jual gitu. Nah, jadi yang aku bingung adalah Dr. Richard Lee boleh membantu korban-korban dan bertanya dan menyatakan suatu edukasi menyebut nama brand. Tapi ketika aku menggunakan media sosial aku, membantu follower aku bertanya tentang produknya dan cara membelinya dan mengapa kemasannya seperti itu, mengapa isinya seperti itu, malah aku dilaporkan dan juga konsumen tersebut juga dilaporkan gitu. Jadi sebenarnya fair atau enggak ya? Ini buktinya kalau aku udah bertanya di medsos aku dan juga aku pernah dikasih laporannya. Nah, kebetulan banget dokter bikin IG story hari ini, jadi aku bisa tanya ini dan sampaikan. Ini salah satu followers aku yang menanyakan juga. Jadi dia beli krim di tempat dokter, lalu dapatnya yang etiket biru seperti ini ya dok. Nah, ini juga dia belinya di e-commerce. Aku tanya belinya di mana, dia jawab di e-commerce dan tidak konsultasi, dijual bebas aja. Aku tanya buktinya mana, dia sertakan buktinya di klinik kecantikan Tena. Itu benar-benar akun resmi dokter. Ya, semuanya dia buktikan, dia kasih juga komentar-komentar bahwa ada etiket biru. Banyak sekali juga komen orang-orang yang juga beli di sana menyampaikan bahwa kok ada etiket biru nih sekarang nih dok, mungkin bisa dijelaskan juga ya biar semua juga lebih clear. Dan ini juga banyak, tidak cuma satu orang saja, semuanya berkomentar hal yang sama. Di situ mungkin juga bisa dokter jawab dan juga jelaskan karena tidak sesuai dengan IG story dokter yang menyatakan katanya etiket biru tidak boleh dijual di e-commerce tanpa konsultasi. Tentang penyebutan nama Carrefour, ini menarik. Di bulan Juni kemarin kami menyebut ada hal yang lucu, bahan lawakan. Dan kami sebetulnya bukan pelawak atau bukan mantan pelawak sebetulnya. Bahwa betul nama Carrefour itu tercatat di Dirjen Haki sebagai merek. Daftar mereknya atas nama PT LAD. Itu jelas terdaftar permohonan sejak 2016. Kita bukan alibi, karena itu kan nama merek seseorang. Bagaimana Mbak Carrefour itu bilang bahwa Carrefour itu adalah nama dia, milik merek dia, gitu. Dan sementara merek dia itu sendiri terdaftar, dijinaki oleh PT LAD. Terus kemudian dibilang, cari saja tahun 2016 kalau di Mbak Google, bahwa nama Carrefour itu, ya kita cek di Google, nama Carrefour atau Kartika Putri itu nggak hanya satu di dunia ini, banyak dan identik semua wanita. Jadi Oke, aku jawab lagi Bapak Kuasa Hukum. Jadi, di video klien Anda itu menyebutkan bahwa hai Mbak Karput. Mbak berarti konotasinya perempuan, Karput. Dan tadi dibilang juga katanya Karput itu bukan aku, banyak nama PT dan lain sebagainya. Di Mbak Google pun katanya Karput itu memang kalau diperiksa keluar Kartika Putri. Tapi nama Kartika Putri di Indonesia juga banyak banget. Mungkin kalian bisa skip dulu video ini terus buktiin sendiri kalau kalian pencet Karput munculnya siapa. Dan ditekankan lagi kenapa aku merasa itu Karput aku, karena hai Mbak Karput. Hai, selamat pagi Mbak Karput. Jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Terus dia menyatakan artis. Nah, setahu aku dan sepengetahuan aku yang namanya Kartika Putri dan seorang artis itu, Bapak Kuasa Hukum, itu di dunia entertain Indonesia itu cuman Kartika Putri aku aja. Itu yang aku ketahui. Tapi nggak cuman cukup itu aja. Aku pun tidak kegeeran. Aku pun langsung waktu itu mengklarifikasi dengan cara aku mengirim DM langsung ke IG-nya Dr. Richard Lee. Nah, yang berisi aku bilang gini, malam dokter, wah instastory-nya banyak banget nih tentang aku bilang gitu ya. Terus aku bilang, ketemuan yuk dok, daripada rame gak jelas, kasihan follower kita gak dapat manfaatnya. Apalagi dokter sukanya mengedukasi, biar gak salah paham, biar jelas sejelas-jelasnya ya dok. Aku tunggu ya dok kapannya. Ini nomor pribadi saya langsung, aku kasih nomor telepon aku. Terus
dia masih tuh posting terus. Akhirnya aku WA lagi, aduh dok kok tetap IG story sih, padahal aku udah DM loh. Yang aku bilang aduh dok itu di 923 dan dia balas di 1034. Dia balas ya, baru baca DM-nya. Yuk, jika ada waktu saya siapkan diskusi sehat atau tabayun. Tentunya tujuannya bukan untuk saling menjatuhkan atau menjelekkan, tapi untuk edukasi tentang dunia hitam skincare yang mungkin Mbak Kartika belum tahu. Kebetulan saya ke Surabaya tanggal 9 sore, jadi saya bisa mampir tanggal 8 atau tanggal 8 sore atau pagi. Jika tidak mengganggu waktunya, staf saya juga sudah menghubungi adminnya. Nah, di sini seharusnya Bapak lawyer, kalau saya memang kliennya merasa yang dia maksud Mbak Kartika Putri artis itu atau Mbak Karput artis itu bukan aku, harusnya dia langsung bilang, "Hai Mbak Kartika Putri, maaf video yang saya maksud bukan Mbak Karput Kartika Putri, tapi yang lain," gitu. Tapi dengan adanya tanggapan dari Dr. Richard Lee di DM, menurut aku itu sudah meng-approve atau membuktikan bahwa benar yang dia bicarakan itu adalah aku. Gitu Bapak kuasa hukum. Mungkin bisa ditanya lagi sama kliennya tentang bukti-bukti yang ada, biar nggak salah paham dan jadi nggak tahu gitu. Menyerang secara pribadi Mbak Kartika Putri itu bukan alibi, tapi kebenaran dan fakta. Kelima, konten edukasi klien kami tadi sudah dijelaskan oleh PBB bahwa klien kami benar-benar menyampaikan edukasi gitu loh. Ditambah lagi sampai sejauh ini petisi di CSORD untuk dokter sebagai tokoh penyelamat kaum wanita itu masih tetap berjalan dan mendapat tanda tangan terbanyak di CSORD. Ini fakta, bukan yang mengada-ada. Jadi jangan diputar-balikan bahwa siapa yang diistimewakan. Bulan Juli Mbak KP teriak, kenapa ini perkara nggak maju-maju? Oke, aku jawab dulu yang dibilang bahwa konten edukasi. Dan lagi aku terangkan di sini Bapak kuasa hukum, saya tidak pernah melaporkan satu konten edukasi yang dilakukan oleh klien Anda. Tapi yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik. Mungkin bisa dilihat dari pasalnya ya. Saya rasa Bapak kuasa hukum ngerti lah gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Untuk terkait banyak sekali petisi-petisi tentang Dr. Richard Lee, itu yang saya bilang mungkin memang edukasi beliau luar biasa bagusnya gitu dan harus diapresiasi, tetapi bukan berarti bisa membenarkan kesalahan yang beliau lakukan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan kepada aku. Jadi itu dua hal yang berbeda-beda yang harus bisa dipisahkan gitu, karena satu hal yang baik ya akan tetap baik, tapi satu hal yang buruk ya salah ya harus kita bicarakan salah gitu, karena tidak bisa kita membenarkan suatu hal yang salah dikarenakan kita dipuja atau dikarenakan kita punya banyak fans gitu. Menurut saya juga nggak adil di mata hukum. Di mata hukum tidak akan melihat dari sebuah petisi, tetapi dilihat dari unsur dan fakta hukumnya gitu. Itu menurut aku sih Pak kuasa hukum. Kita lanjut. Harus ada penjelasannya. Nah sekarang kita jelaskan. Kalau di bulan Maret sebelumnya, klien kami sudah siap. Apapun hasilnya, jika perkara yang ditingkatkan ke penyidikan atau penuntutan, kami sudah siap. Tapi klien kami dijolimi lagi. Saya sejak bulan Maret sudah mengajukan permohonan tuh. Nah ini dizolimi lagi. Ini juga akan menjadi pertanyaan aku yang kedua terhadap kuasa hukumnya adalah apa maksud dari kalimat dizolimin lagi. Dizolimin mana yang pertama, dan yang kedua dizolimin oleh siapa gitu. Karena ini preskon jangan sampai menimbulkan stigma negatif kepada pihak manapun gitu. Apalagi ini terkait Kartika Putri dan jelas ada judul di YouTube-nya nama aku dengan sangat jelas. Berita acara pada penyidik. Faktanya sampai sekarang itu kami tidak pernah diberikan permohonannya. Apa tuh berita acaranya? Kami sekarang pada ini hak kami sebagai tersangka. Bagaimana kami bisa dapat melakukan pembelaan? Oke, masalah berita acara mungkin bisa langsung ditanyain ke penyidik ya. Apalagi kan kita tahu bahwa kliennya sudah bergonta-ganti lawyer beberapa kali. Coba tanya juga sama mantan lawyer ya. Jangan sampai ternyata berita acara itu sudah disampaikan tapi mungkin ke lawyer yang lama. Kan kita nggak pernah tahu. Maksud aku ini sebenarnya adalah masalah intern yang nggak perlu dibahas di publik gitu, tapi yang sah-sah aja sih, nggak apa-apa. Cuman buat aku juga lebih baik di make sure lagi, karena kan kalau setahu aku udah gonta-ganti 3 kali lawyer gitu, jadi bisa di make sure lagi dan nggak ada kaitannya sama sekali dengan aku ya. Kalau kami tidak,
klien kami tidak diberikan haknya. Jadi buat aku kalau dibilang haknya sebagai tersangka nggak diberikan, itu salah besar sih. Dengan adanya kemarin gelar perkara khusus di Bareskrim, itu merupakan bukti besar bahwa hak klien Anda tetap diberikan gitu. Gak boleh enggakin. Jadi yang menjadi istimewa kami siapa? Itu yang ditanyakan. Malah klien kami yang di sini hak-haknya dilemahkan. Nah, di sini aku rasa sama kan, dia juga akhirnya menanyakan gitu loh. Jadi wajar kalau aku pribadi, kita dengar lagi deh nanti aku biar jawabannya enak. Oke, teman-teman sekalian, melanjutkan rekan saya. Ini menarik kalau kita bicara diistimewakan. Kalau memang diistimewakan klien saya ini, tolong tunjukkan di mana diistimewakan oleh para hukum. Yang menarik bahwa saudari KP dalam menanggapi persoalan ini selalu menceritakan di media bahwa perkara ini belum diterima oleh kejaksaan, yang seolah-olah mempertanyakan instansi kejaksaan, keprofesionalisme kejaksaan. Oke, kalau dibilang katanya saudara Karput selalu membahas ini di media, Pak, pertama kali saya juga dibully dan dicemarkan nama baiknya juga di media sosial, media YouTube, Instagram oleh klien Bapak. Bahkan di pengacara yang sebelumnya itu selalu membawa media kemana-mana. Nah, makanya aku menjawab di media juga. Karena informasi yang sudah diumumkan di publik, maka aku harus menjawabnya juga di media publik gitu. Jadi kalau seandainya dibilang saya selalu di media, sebelum Bapak pengacaranya, coba tanya dulu lagi kliennya bahwa memang selalu juga di media. Bahkan saya ketika dilaporkan oleh Richard Lee dan klinik Athena, yang dimana itu adalah adiknya Richard Lee, Bapak David, itu saya tidak pernah Pak bawa media sama sekali. Mulai dari saya dilaporkan dengan 2 perkara. Pertama, perkara pencemaran nama baik oleh Richard Lee. Ini buktinya kalau dia ngelaporin saya. Bagi yang tanya dengan saya, Dok, gimana Dok update si artis Dok? Saya nggak pakai somasi-somasiannya, langsung dilaporin ke polisi. Oke, yang kedua saya dilaporin karena saya membantu follower saya di mana konsumen produk kecantikan Athena. Lalu kami berdua pun dilaporkan oleh pihak klinik kecantikan Athena. Dan selama proses itu berjalan, saya di BAP pada saat itu lagi saat menyusui anak saya masih 1 tahun, saya harus tinggalin, saya harus ke Palembang, saya bolak-balik ke Palembang memenuhi panggilan, dan juga sampai kasus itu diberhentikan, saya tidak pernah bicara di media, dan saya tidak pernah berkuar-kuar, tuh lihat kasus saya yang dilaporin sama Richard Lee diberhentiin loh karena tidak cukup barang bukti. Nah itu, dan juga kalau memang saya mau cari masalah, harusnya saya bisa melaporkan balik beliau di Polda Metro Palembang juga, dan juga termasuk klinik cantikannya yang dimiliki oleh atau dilaporkan oleh adiknya. Saya bisa banget untuk lapor balik, tapi itu tidak saya lakukan karena buat saya pribadi cukup dengan adanya pembuktian itu udah lebih dari cukup. Oke Pak, di Polda Palembang, bukan Polda Metro ya, jadi Polda Palembang. Yang jadi pertanyaan bahwa adalah kenapa perkara ini belum diterima oleh kejaksaan. Disinilah yang kita merasa apakah persoalan ini dipaksakan oleh pihak kepolisian. Dan kami di sini menegaskan bahwa kami percaya dengan pihak kepolisian. Kami percaya akan adanya keadilan di sini. Dan juga kami juga berharap kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk meninjau perkara ini, bahwa perkara ini apakah layak untuk dinaikkan atau tidak. Oke, saya jawab lagi dari kuasa hukumnya bertanya, katanya kenapa saya datang ke kejaksaan bertanya. Karena buat saya adalah sebagai warga negara yang sedang memiliki proses hukum, saya juga wajib bertanya kepada pihak-pihak instansi. Nah itulah cara saya akan bertanya langsung kepada orang yang tepat. Saya tidak akan membuat pertanyaan di media seperti ini yang dimana tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Seperti Bapak ini bilang,
tadi ada pernyataannya terkait apakah ini dipaksakan dan lain sebagainya. Kalau saya jadi kuasa hukumnya mungkin saya akan langsung bertanya kepada penyidik gitu. Tapi dengan pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab lagi dan lagi pada saat di Bareskrim dengan adanya gelar perkara khusus di Bareskrim. Itu di Mabes sudah dijelaskan gitu, dan menurut saya sudah dijawab, harusnya sih sudah paham gitu. Dan kalau memang ditanyakan juga ada keadilan, itu juga yang sama yang saya pertanyakan. Kenapa? Karena saya membuat laporan ini dari tahun 2020 dan sekarang sudah tahun 2022. Tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya, padahal sudah menjadi tersangka. Dan sudah ada 2 tersangka, yang satunya lagi adalah LPA, yaitu laporan khusus yang dilakukan oleh pihak penyidik dikarenakan adanya illegal access. Untuk masalah illegal access juga, nanti aku akan kasih video sama kalian. Kan selalu ada penjelasan nih, tapi nanti aku juga punya bukti yang menurut versinya aku yang jadi pertanyaan juga. Bener gak sih ini karena ini illegal access-nya gitu. Kita lanjutin dulu aja ya. Mari kita tunjukkan kepada publik kalau memang tidak ada fenomena gunung es di pihak kepolisian. Kalau memang perkara ini tidak layak main, mari kita bersama-sama tunjukkan keadilan kepada klien kami bahwa tidak ada sama sekali intervensi yang kami lakukan. Tetapi yang kita lihat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta malah di demo memaksakan klien. Ini kalimat kuasa hukumnya juga menjadi pertanyaan aku, maksudnya di demo itu apa Pak? Kalau saya datang dengan kakak saya dan om saya selaku kuasa hukum saya ke Polda Metro, saya rasa itu bukan suatu demo ya, tetapi itu adalah hak saya sebagai pelapor untuk menanyakan bagaimana perkembangan kasus dan sampai di mana kasus saya ini. Jadi pernyataannya justru jangan membangun opini publik yang justru memunculkan stigma yang tidak baik, karena lagi dan lagi judul dari konten yang kalian buat menggunakan nama jelas saya, Kartika Putri. Untuk segera dilimpahkan perkara ini. Kan ini seolah-olah kejaksaan diintervensi. Oke. Kejaksaan diintervensi, siapa sih Kartika Putri? Saya datang baik-baik. Kalau diintervensi itu mungkin saya datang dengan jagoan dan lain sebagainya. Saya datang baik-baik di sana, saya bertanya, dan juga menurut saya itu hak saya sih sebagai seorang pelapor dan tidak melanggar hukum sama sekali sih gitu. Jadi kalau intervensi menurut aku tidak mungkin secara terbuka seperti itu ya. Jadi ini yang aku sayangkan, jangan sampai membangun suatu opini publik yang negatif. Kita lanjut lagi. Dan kami tidak ingin hal-hal seperti itu. Keadilan ini tidak bisa diintervensi. Kalau memang kenyataan klien kami tidak bersalah ataupun tidak memiliki unsur pidana dalam hal-hal yang dilakukan kami, mari kita tunjukkan sama-sama. Oke, nah menurut aku pihak penyidik juga tidak akan dengan gamblang, apalagi kasus ini sudah viral banget dan juga menjadi perhatian publik. Jadi menurut aku tidak mungkin dengan mudah juga pihak penyidik menentukan seseorang menjadi seorang tersangka tanpa ada 2 alat bukti yang nyata gitu. Jadi buat aku pribadi, bukan dari pihak kuasa hukum tersangka yang menentukan kasus ini layak atau tidak, tetapi pihak penyidik kepolisian lah yang berhak menentukan Pak gitu, menurut saya pribadi. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak. Atas kejadian ini, saya yang paling dirugikan. Oke. Di sini Richelle bilang atas kejadian ini saya yang paling dirugikan. Jadi kalau dibilang yang paling dirugikan, saya yang melapor duluan. Dengan ada laporan itu karena banyak sekali kerugian yang aku alamin, materi dan imaterial. Jadi kalau ditanya kerugian, ya boleh siapapun merasa yang paling dirugikan, tapi kan harus lihat juga di sini kan yang korban aku, yang pelapor aku gitu. Jadi ya sah-sah aja sih kalau tersangka juga merasa dirugikan. Kasus saya paling dirugikan. Kenapa saya paling dirugikan? Akun Instagram saya disita 1 tahun lebih. Oh, jadi maksudnya dirugikan karena akun Instagram yang disita. Oke, baik, kita lanjutin dulu. Tahun lebih Instagram saya disita, di mana klinik saya, perkembangan bisnis saya terhambat gara-gara media sosial saya diambil. Ya, saya juga tidak dapat melakukan edukasi seperti biasanya karena Instagram saya diambil. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah jika ada dugaan pencemaran nama baik, akun Instagram itu akan langsung disita? Meskipun belum tentu bersalah. Contoh ya, ketika misalnya saya ngomong teman saya.
Nah, jadi di sini aku pengen ngejelasin ada pernyataan yang menyatakan bahwa katanya merasa rugi karena akun Instagramnya diambil. Aku ingat banget sih pada saat sebelum ada kasus sama aku, kurang lebih followernya itu 200 sekian ribu. Pada saat ada kasus sama aku akhirnya mentok sampai di 700 ribu something gitu. Nah, untuk masalah penyitaan sendiri itu lagi dan lagi adalah pihak kepolisian, dan perlu diketahui penyitaan barang bukti ini tidak semerta-merta dilakukan oleh pihak penyidik tanpa adanya keputusan pengadilan. Jadi penyitaan ini kenapa bisa dilakukan? Karena sudah ada penetapan pengadilan di mana memang sudah dipertimbangkan juga gitu. Jadi pada saat penyidik sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menyita Instagramnya sebagai barang bukti karena yang dilakukan itu di Instagram, makanya disita gitu. Jadi buat aku itu sebenarnya untuk proses penyidikan dan lain sebagainya. Mereka menduga saya menduga mereka melakukan pencemaran nama baik kepada saya. Apakah kalau saya laporkan akun mereka serta-merta langsung disita sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, pastinya sangat dirugikan sekali. Dan menurut saya ini bisa ke HAM juga ya Bang ya. Hak azazinya juga kita diambil jadinya seperti ini punya. Padahal belum tentu kita bersalah loh. Ya, jadi mengambil akunnya secara, dan juga kalau misalnya memang prosedurnya seperti itu, mohon maaf, Mbak Nikita Mirzani juga punya kasus sama, pencemaran nama baik juga, dan persis sama deliknya. Kok nggak disita? Kenapa saya disita? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya ke penyidik kepolisian gitu ya. Tapi setahu aku, karena aku juga mengikutin kasus ini juga, kasus aku sendiri gitu, aku yakin banget pihak penyidik juga tidak mungkin berani mengambil suatu keputusan. Apalagi ini aku bilang kasusnya sudah viral sekali, dan juga pihak tersangka kan juga selalu speak up, dan tidak mungkin tidak tanpa keputusan yang tepat dan SOP yang benar. Dan lagi penyitaan Instagram tersebut sudah berdasarkan hasil dari penetapan pengadilan, sehingga pengadilan yang memberikan izin untuk adanya penyitaan barang bukti berupa Instagram tersebut gitu. Dan juga ada beberapa unsur juga yang kurang secara hukum ya. Mungkin pengacara saya bisa tambahkan ada yang kurang ya. Baik, ini yang benar terkait perkara illegal access kami bahwa itu dilakukan pada saat menurut kami adalah masih dalam proses penyelidikan, di mana klien kami masih menjadi saksi. Saya belum jadi tersangka, sudah disita. Oke, lagi dan lagi Bapak kuasa hukum, penyitaan itu sudah disahkan dengan adanya penetapan pengadilan. Maka penyidik berani untuk menyita barang bukti yang berupa Instagram tersebut gitu. Khawatirnya Bapak kuasa hukum yang baru kan belum tahu, takutnya. Jadi dalam tahap penyidikan itu sudah dimintakan disita. Sementara faktanya kemudian terjadi ada masuk IG story. Nah, akses itu bukan adalah penerobosan secara ilegal. Kami sudah memperoleh persetujuan dari Facebook langsung. Jadi tidak ada illegal access di sini. Pertanyaannya kemudian adalah sah nggak penyitaannya? Sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik. Nah, kita bedah. Satu contoh ini. Oke, saya bedah juga. Ini dia Instastory yang diupload oleh klien Bapak di Instagram ya. Akhirnya setelah lama, senang banget saya. Asal kalian tahu ya, sebenarnya itu tantangan saya itu berat banget. Jadi ngelawan mafia krim abal-abal ini nggak gampang, dan memang dari dulu sih sebenarnya, dari dulu tuh berat banget ya. Dari banyak banget lah usaha ngomongin saya campur krim sendiri, ngomongin saya ini itu, pokoknya kayak gitu, punya membuat opini, sampai akhirnya ngehack YouTube saya, Instagram saya, banyak banget. Tantangan saya ini nggak gampang sih menurut saya, tapi saya tetap berjuang. Nggak segampang itu kalau bagi kalian semua untuk mau jatuhin saya, karena apa yang saya katakan itu benar, apa yang saya sampaikan itu memang yang namanya krimnya memang abal-abal, dan saya tahu sih pasti ada perlawanan dengan mereka. Ya wajar lah, bisnis mereka pasti akan berkurang gara-gara saya. Tapi menurut saya sudah waktunya Indonesia itu berubah jadi negara yang lebih baik. Sudah saatnya Indonesia jadi negara maju yang lebih baik tanpa mafia, terutama mafia kosmetik krim abal-abal ya. Nah, lanjut yang kedua itu bukti IG story.
terlihat banget bahwa IG story atau kalau seandainya kita posting dari Facebook, sepengetahuan aku lagi itu tidak bisa kita take ke Instagram manapun. Tapi di situ jelas di Instastory tersebut Dr. Richard Lee take Instagram barunya dia. Dan yang kedua, ini aku punya lagi komparasi antara Facebooknya dan juga Instagramnya. Nah, di mana sepengetahuan aku pribadi itu nggak bisa Pak sama sekali kita menjawab komen yang di Facebook dengan melalui Instagram. Nah, ini aku kasih lihat aja, jadi biar kalian juga netizen yang sudah sangat cerdas bisa menilai sendiri. Ini dia videonya. Nah, sebagai netizen juga nih di sini, aku juga karena mendengar pemberitaan yang berbeda-beda, akhirnya aku mencari kebenarannya sendiri. Di sini memang betul terlihat ada postingan yang bajunya sama nih kalau seandainya kita lihat. Tuh. Tapi kalau seandainya kita cek lagi di sini adalah postingan ini terposting tanggal 5 Agustus. Sedangkan di Instagramnya itu terposting tanggal 6 Agustus. Yang membuat saya bingung lagi adalah model gambar ini landscape dan ini adalah potret. Yang kedua yang bikin saya bingung lagi itu adalah captionnya. Captionnya sangat-sangat berbeda. Ini depannya adalah cerminan hari ini bla 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 bla. Dan di sini captionnya adalah hai semua, hari ini saya kembali lagi setelah sekian lama. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan juga di IG story-nya pada hari yang sama beliau juga bilang kalau Instagramnya dihack. Nah, di sini juga ada lihat perbedaan. Kalau kita lihat di sini komennya cuma 8 hasil postingan yang bajunya sama. Di sini kalau kita lihat hasil komennya itu 343. Dan juga di sini di akun Instagramnya 1 minggu yang lalu dan kita lihat hari ini adalah tanggal 15 Agustus, berarti dikurangin 7 sama dengan tanggal 8. Di sini dia sempat membalas salah satu chattingan komen orang dan ini dengan Instagram yang disita oleh polisi. Lalu bagaimana? Apakah bisa membalas komen orang melalui Facebook sedangkan komennya saja berbeda? Mungkin kalian bilang coba dong kalian lihat postingan yang tanggal 6. Baik, kita lihat postingan tanggal 6. Ini sudah sangat berbeda postingannya. Dan ini tidak ada di postingan Instagramnya. Kalau memang connect harusnya semuanya itu ada. Di sini juga tidak ada. Nah, beberapa setelah hari ini memang postingannya sudah agak mulai bersamaan atau sama, itu adalah dengan yang ini. Sudah mulai connect sepertinya karena mulai dari captionnya sama, tanggal dan hari postingannya juga sama. Tapi tetap jumlah komen itu berbeda. Ini komennya hanya 6 dan ini komennya ada 113. Nah, di situ sih. Ya mungkin ini aku nggak tahu salah atau benar, tapi sebagai netizen biasa aja aku mencoba mencari tahu kebenarannya sendiri. Terima kasih. Kedua, tidak ada berita cara penyimpanan barang bukti, tidak ada berita cara. Oke, ini juga sudah dibahas sebenarnya dengan lengkap di Bareskrim pada saat penggelaran di Mabes. Coba tanya lagi, makanya ini kan udah berganti 3 kali kuasa hukum nih. Setahu aku pada saat itu kalau aku tidak salah sudah dijelaskan dan ditunjukkan dan dihadirkan juga oleh pihak penyidik terkait berita acara, penyitaan barang bukti dan juga yang diminta oleh kuasa hukumnya. Coba tanya lagi sama pengacara yang lamanya, mungkin disimpan nama pengacara yang lama. Dan yang kedua yang perlu dijelasin kan tadi kita udah lihat sendiri tuh komparasi antara Facebook dan juga IG story. Nah, dan juga kan sempat dikait-kaitkan dengan kasus-kasus orang yang lain. Menurut aku nggak apple to apple kalau kita mengcompare. Mungkin kalau seandainya kasus-kasus yang lain terlapornya itu kooperatif gitu, tidak ada tidak ada mengkhawatirkan penyidik untuk menghilangkan barang bukti. Maka dengan adanya penetapan pengadilan tersebut mungkin ada kekhawatiran dari pihak penyidik, khawatirnya tersangka menghilangkan barang bukti atau waktu itu terlapor menghilangkan barang bukti. Makanya adanya penentuan atau penetapan pengadilan untuk menyita. Dan yang kedua, kenapa dilaporkan illegal access? Ya itu tadi, karena pihak penyidik melihat adanya postingan di Instagram secara jelas. Dan juga pihak penyidik aku rasa sudah sangat lebih cermat dan juga lebih teliti dan juga lebih canggih dalam IT, dimana di situ diposting oleh beliau langsung, wajahnya langsung gitu, dengan sangat jelas menyatakan bahwa ini saya dihack nih Instagramnya, padahal Instagramnya memang sudah disita oleh penyidikan. Dan yang kedua ada postingan lagi di feednya juga yang
kontennya jelas berbeda ya kan, tadi kita udah lihat sendiri. Nah maka dari situ makanya adanya laporan dari pihak penyidik yaitu LPA dan ditetapkan juga menjadi tersangka gitu. Dan kenapa klien kami saja yang ditetapkan sebagai tersangka di legal access, sementara barang bukti itu disimpan oleh penyidik? Siapa turut sertanya? Dari tribunnews.com, penangguhan penahanan juga diterima rekan Dr. Richard yang juga mitra bisnisnya Hans Pranata. Oke, di sini kita jelasin lagi. Sepertinya Bapak kuasa hukum juga harus bertanya lagi kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah. Yang menjadi tersangka dalam illegal access itu dua ya, yaitu DRL sendiri dan juga asistennya atau kameramennya kalau saya tidak salah. Jadi ada dua orang yang mengakses Instagram yang sudah disita oleh penetapan penyidik. Dan juga kenapa di sini seakan-akan seolah-olah bertanya bahwa kenapa pihak penyidik yang tidak dilaporkan. Nah kenapa? Bisa karena yang menyatakan di IG story itu adalah DRL sendiri. Jangan bertanggung jawab, jangan klien kami saja dong. Inilah yang menurut kami dari kami sampaikan bahwa perkara ini cenderung dipaksakan. Jadi buat aku lebih baik digali lagi dari lawyer-lawyer lama atau minta kliennya memberikan fakta dan bukti yang proses yang sudah berjalan seperti apa biar gak salah paham kayak gini. Tapi mudah-mudahan lawyernya juga nonton YouTube aku jadi biar bisa clear. Membabi buta pernyataan KP hanya menebar kebencian terhadap klien kami. Pernyataan KP hanya menebar kebencian terhadap klien kami. Tolong Pak dijelaskan pernyataan yang mana yang membabi buta dan juga membangun opini yang negatif gitu. Karena pernyataan saya mempertanyakan dan meminta agar tidak ada yang dispesialkan. Menurut saya itu permintaan yang wajar karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa menjelaskan pokok perkara ini secara benar, maka dalam komunikasi hari ini kami minta ke penyidik kalau memang pokok permasalahannya selalu benar, aku sampai pernah taruh di highlight Instagram aku. Tapi justru yang menggiring opini negatif itu adalah pihak tersangka, dimana dia selalu membahas aku tuh adalah duta krem abal-abal, membela krem abal-abal. Aku cuman mau duitnya aja, endorse yang nggak bener dan lain sebagainya gitu. Justru DRL lah yang selalu memojokkan aku seperti itu. Padahal pokok permasalahannya bukan masalah krim sama sekali, tetapi di sini adalah masalah pencemaran nama baik secara pribadi yang bisa mengkaitkan sampai ke keluarga aku, dan bahkan waktu itu anak aku sampai dibully, bahkan anak aku dibilangin hewan, anak aku sampai disumpahin mati. Nah itu yang membuat aku tergerak untuk melaporkan beliau. Dan juga sebelum melaporkan Pak, saya juga sudah memberikan somasi berkali-kali dengan tujuan beliau berhenti untuk mencemarkan nama baik saya. Tapi bahkan somasi saya itu dijadikan konten dan dimonetize. Bahkan laporan pihak kepolisian pun dibikin konten dan dibikin monetize. Pelaporan ke polisi. Aduh, sumpah ya. Sumpah. Saya mau ngomong ya, orang ini benar-benar kurang ajar menurut saya. Ya, sumpah. Dan juga bahkan klien Bapak juga pernah bicara dengan jelas, ini videonya saya kasih setelah ini. Dia menyatakan di video itu bahwa saya mungkin gini ya kali caranya dia mencari uang amal karena udah nggak laku lagi. Ini videonya. Memang kurang ajar. Sampai pengacara saya tadi ngomong apa? Itu siapa sih dia? Artis juga nggak terkenal, nggak pernah masuk TV lagi kan? Nggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya cara duit ya, mungkin ya katanya kan, soalnya kan nggak dibayar TV lagi, mungkin dia cari duitnya itu dari duit damai. Saya dengernya kayak gitu aja malu loh, sumpah. Dari kuasa hukum saya ngomong kayak gitu aja saya malu loh dengannya. Ini orang benar-benar putus urat ya. Sudah dihujat orang satu Indonesia, masih nggak sadar diri salah. Dihujat orang satu Indonesia. Nah, nggak cuma video itu doang, bahkan dia juga sempat menantang, ya udah sama-sama dilaporkan. Bahkan juga dia memang sudah melaporkan saya, tapi yang sudah saya jelaskan di awal, kasusnya itu diberhentikan dikarenakan tidak cukup alat bukti. Gitu, kita lanjut lagi. Penyidik tetap masih tetap berkeyakinan bahwa perkara ini dapat dilakukan penuntutan. Kami menuntut hak klien kami sesuai pasal 52. Ayo segera dilimpahkan perkara untuk P1. Tapi kalau memang penyidik merasa tidak cukup bukti atau perkara klien kami ini bukan perkara pidana,
Ya sesuatu kewenangan pasal 109. Hentikan penyidikan ini karena tidak cukup bukti atau bukan perkara hukum pidana. Itu yang kami tekankan dalam pada hari ini. Ya. Nah, di situ kuasa hukumnya kan bilang minta di P21 kan. Sama Pak, saya juga menunggu proses ini sampai di P21 kan. Tapi kan saya nggak nyampein di media, tapi saya langsung bertanya langsung kepada pihak kejaksaan. Jadi saya bukan demo di pihak kejaksaan, tapi saya menanyakan juga kenapa ini belum di P21 kan. Padahal sudah banyak sekali saksi ahli yang terkait. Dan yang kedua adalah kalau seandainya tadi ditanya diberhentikan, ya itu menurut saya adalah keputusan dari penyidik sendiri. Dengan adanya sudah dinyatakan sebagai tersangka, 2 kali juga sempat ditangkap, kalau saya tidak salah. Itu yang membuat saya bertanya gitu, kenapa sih proses ini sangat lama dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau seandainya Bapak tadi bilang tidak ada unsur pidananya, ya tidak mungkin ada penetapan menjadi tersangka kalau tidak ada unsur pidana dan tidak cukup barang bukti. Mungkin Bapak belum tahu kali barang buktinya apa aja. Untuk Bapak lawyernya juga, Bapak kuasa hukum, kan Bapak juga udah ingat, Bapak juga kalau nggak salah ikut hadir juga dalam pengaduan masyarakat yaitu Dumas, dan juga sudah dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes, dan juga hasilnya memutuskan kasus ini lanjut. Itu artinya kasus ini sudah ada unsur pidananya Bapak. Saya rasa Bapak harusnya lebih mengerti. Dan yang kedua, kalau seandainya Bapak menantang di P21 kan, nah ini adalah PR yang bagus banget untuk pihak kejaksaan. Tersangka dan juga pelapor meminta loh Pak, ini di P21 kan. Jadi udah nggak ada nunggu apa-apa, kita aja udah sepakat nih untuk di P21 kan, biar sama-sama clear dan sama-sama jelas. Kita lanjut ya. Di sini adalah saya, akun saya disita 1 tahun lebih loh, dan saya merangkak untuk melakukan edukasi ulang. Oke, Dokter Richard Lee kalau bilang setahun di Instagramnya diambil, Pak, saya beresiko dengan karir saya dan juga income saya juga pengaruh besar sekali. Bahkan saya juga merangkak-rangkak untuk membangun image publik yang selama ini tidak pernah tercoreng, alhamdulillahnya gitu. Makanya yang buat saya pribadi melaporkan ini karena terjadi bullying yang sangat luar biasa terhadap saya, fitnah yang sangat luar biasa terhadap saya dan keluarga saya, bahkan imbasnya sampai ke anak saya disumpahin mati, suami saya dikait-kaitkan, agama saya juga disalahkan, hijrah saya diremehkan gitu. Jadi kalau merasa rugi ya pastinya pelapor atau korban lah yang lebih merasa rugi Pak gitu. Ya, saya merangkak untuk mengembangkan bisnis saya dengan akun yang baru. Saya sangat dirugikan di sini, padahal saya belum tersangka, tapi akun saya sudah disita. Sedangkan ya untuk kasus yang lain, artis yang lain, ada yang sudah tersangka, tapi sampai sekarang akunnya masih baik-baik saja. Nah, itu kan kalau masalah itu kan balik lagi ya Pak, sudah ada penetapan pengadilan. Pastinya penyidik dan juga pengadilan menetapkan adanya penyitaan itu dikarenakan khawatirnya ada upaya menghilangkan barang bukti gitu. Dan mungkin yang lain lebih kooperatif. Dan karena ini sudah menjadi ranah publik dan sudah menjadi, biarkan publik saja yang menilai. Saya akan memutarkan video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri supaya semuanya jelas ya. Ini adalah video yang dipermasalahkan oleh Kartika Putri. Mari kita dengar. Oke, video yang Bapak putar itu hanya satu dari puluhan video yang saya lampirkan sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau seandainya tadi kita lihat videonya itu cuma satu video yang dia tampilkan gitu ya. Jadi aku sayangin banget karena cuma ada satu video yang dilaporkan, padahal untuk menjadi barang bukti tuh banyak sekali video-video beliau yang aku juga ikut sertakan sebagai barang bukti. Nah, terus dia juga ada pernyataannya di akhir video tersebut menyatakan udah jelas juga ya di video itu bahwa dia juga hai Mbak Karput, seperti yang aku jelasin di awal, dia nyebut Mbak Karput which is itu perempuan, dan di captionnya dia tulis tolong dong di share ke artisnya. Pada saat momen itu banyak sekali yang share-nya ke aku, makanya aku merasa that's why aku langsung DM beliau juga dan ditanggapi. Dengan adanya respon dia mau bertemu dengan aku secara tidak langsung, menurut aku itu adalah pengakuan dia bahwa yang dia tuju adalah Mbak Karput aku. Kalau bukan kan yang aku bilang tadi, dia harusnya bilang oh maaf bukan untuk Mbak Karput kamu gitu. Nah, dan yang kedua, dia bilang juga dia menemui saksi-saksi ahli dan lain sebagainya. Betul, kalau seandainya hanya menunjukkan satu video tersebut. Ini yang membuat aku melaporkan beliau, karena beliau itu selalu meminta netizen berkomentar dan lain sebagainya tanpa menunjukkan bukti
bukti yang keseluruhan nyata dan juga sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya gitu. Sama kalau seandainya menurut versi dari tersangka ya pasti dia akan menunjukkan yang mana yang dia mau tunjukkan aja gitu. Beda dengan penetapan yang dilakukan oleh pihak penyidikan, karena pihak penyidik pasti menelaah dari semua barang bukti yang pelapor berikan kepada penyidik gitu. Jadi ini menurut aku tidak mengedukasi orang untuk mengerti, malah ini seperti menggiring opini publik lagi untuk ya marah sama aku, sarkas sama aku. Udah mulai masuk sih memang dari tadi pagi kayak kata-kata kasar ke aku, kata-kata yang tidak baik gitu. Karena itu tadi aku bilang digiring opininya dengan fakta-fakta yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Kalian ya, saya sampai bikin podcast. Nanti kita lihat di podcast saya ini bocoran, anggap saja ini trailer. Ini podcast seorang ahli bahasanya juga ahli bahasa dari DPR. Datang, saya dengarkan tanpa briefing sedikit pun. Dan dia menanggapi kasus saya setelah saya dengerin video tentang Kartika Putri tadi. Nah itu sih yang saya sayangin, karena ahli bahasa DPR tersebut hanya mendengar satu video. Harusnya kalau memang dokter fair, ahli bahasanya temuin sama aku dan juga sama dokter, sehingga kita menunjukkannya tidak hanya satu video yang dokter punya, tapi bukti-bukti yang lainnya. Khawatir mungkin dokter nggak ingat bikin postingan itu, tapi pihak kuasa hukum aku dan pihak aku sudah merekam semuanya gitu dok. Kita lanjut. Kalau misalnya iya, artinya mahkamah itu juga ikut menyebarkan ya, artinya Tuh. Dia ikut menyebarkan dan lain sebagainya. Ini dia kasih lihat podcastnya. Ya ini sih yang buat aku. buktikan jika memang tidak Ini yang buat aku penggiringan opini lagi sih yang aku sayangin ya. Karena kalau seandainya mungkin kalau hari ini orang cuma melihat satu video dan tidak melihat video aku, pasti orang akan merasa lebay banget sih mbak dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi yuk. unsur pidana. Gara-gara ini saya jadi pinter. Apakah sebentar lagi saya jadi SP mungkin habis dokter estetik saya jadi SP perdukunan, dan sebentar lagi saya jadi SH juga, MH juga kali ya. Ya, kita lihat pasal 27 ayat 3 UU ITE. Lama-lama saya jadi pengacara langsung pakai ini. Kalau kita laporan UU ITE, ya, semua masyarakat Indonesia ini bisa masuk penjara semuanya sama-sama. Karena bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik semua ya. Nah itu dia yang aku bilang, kenapa adanya UU ITE ini agar membuat masyarakat lebih berhati-hati. Itu juga yang buat aku juga dengan adanya UU ITE ini menjadi batasan-batasan atau menjadi portal untuk kita dalam menggunakan media sosial gitu. Jadi menurut aku kalau seandainya memang tidak ada unsur pidananya, ya kenapa enggak, dengan adanya seorang kasus yang sekarang kayak aku nih viral gitu, sehingga ini bisa menjadi warning untuk publik juga lebih berhati-hati dalam memposting atau membuat suatu pernyataan yang notabene memfitnah, menjelekkan atau juga mencemarkan nama baik seseorang. Dan juga yang dilaporkan juga banyak loh, termasuk salah satu anggota DPR kita Bapak Ahmad Saroni juga pernah melaporkan UU ITE juga. Jadi buat saya memang harus ada tindakan yang tegas gitu. Kenapa adanya undang-undang? Pasti karena ada resiko dan juga ada alasan yang tepat. Ya, tapi pada MOU kesepakatan bersama nomor 229 dan nomor 154 2021 akhirnya disepakati ada 5 kesepakatan, dan salah satunya adalah ada 3 yang tidak bisa masuk unsur pidana kalau pencemaran nama baik. Yang pertama, kalau yang disampaikan adalah hasil evaluasi yang mendalam. Saya kan melakukan evaluasi yang mendalam sejak tahun 2019. Saya sudah mereview skincare tersebut 3 kali, 2019 1 kali, 2020 2 kali. Oke, ini kan yang dibahas lagi soal skincare. Ini yang selalu bikin aku capek banget, kayak aduh kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Tidak ada sangkut paut dari laporan pencemaran nama baik ini dengan skincare tersebut, karena yang diserang adalah secara aku personal dan pribadi. Aku nggak pernah loh selama ini menuntut atau marah gitu yang dia lakukan terhadap skincare yang dia bongkar. Sama sekali tidak ada hubungannya sama sekali. Itu yang buat aku kayak kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Ini yang saya laporkan adalah karenanya ada pencemaran nama baik secara pribadi dan personal directly ke aku gitu, bukan ke produknya. Dan semua review saya itu ada hasil labnya. Nih,
Gambar-gambarnya lengkap semuanya, gambar artis yang promosiin kosongan pun ada semuanya. Bukan Jadi aku ini loh. bukan satu kali, ini evaluasi yang benar-benar mendalam. Yang kedua, jika merupakan pendapat, ya, maka itu bukan unsur pidana. Saya sudah. Oke, di sini nggak bicara pendapat. Di sini beliau benar-benar jelas menggiring opini negatif kepada aku secara personal. Bahkan saya datang ke lapangan, mengecek di lapangan. Sebuah etiket biru seperti ini punya, ya, racikan etiket biru dijual secara bebas, diperdagangkan secara bebas. Ini nggak ada Dok, urusan buktinya sama aku. apa? Kalian lihat ini nih, mana ada etiket biru sampai dibuat seperti ini? Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan, ya. Yang nomor 3, kalau fakta dan kenyataan itu tidak bisa dipidanakan. Semuanya fakta, ini ada hasil lab, semuanya jelas. Dan sekali lagi, UU ITE itu tidak merasakan dari apa yang dirasakan oleh korban. Nah, ini aku memang bukan melaporkan apa yang aku rasakan, tetapi sesuai fakta dan impact yang terjadi terhadap diri aku. Dan itu sudah terlihat sekali gitu ya, dengan sangat jelas adanya bulian publik dan lain sebagainya, giringan opini negatif yang membangun stigma masyarakat negatif sekali ke aku. Dan yang kedua adalah semua yang dituduhkan juga tidak sesuai dengan bukti dan fakta gitu. Bahkan juga aku sempat mempertanyakan juga produk yang ada. Dan juga aku sudah menampilkan bukti-bukti aku juga dalam menerima endorse dari sebelum ada permasalahan ini. Bahkan dari tahun 2017, 18, 19 aku tunjukin ini dia salah satu beberapa chattingan aku terhadap admin endorse aku terhadap beberapa klien, di mana aku selalu meminta wajib memiliki BPOM dan juga halal. Ini aku kasih lihat buktinya. Dan yang kedua, aku tambahin dulu sebelum kita lihat bahwa yang dia bilang aku menerima endorse cuma terima duitnya aja lah, makan duit haram lah dan lain sebagainya, itu yang membuat aku, dia bicara tidak sesuai dengan faktanya gitu. Jadi nggak ada urusan sama krem itu sama sekali. Kalau memang dia merasa krem itu tidak baik atau bagus, laporkan silakan kremnya, dan aku tidak akan membela sama sekali kalau memang itu terbukti gitu. Tapi ada mens rea dari pelaku. Saya dari kalimat tadi, di mana mens rea saya? Di mana keinginan saya untuk menjatuhkan nama beliau? Oke. Di mana keinginan saya untuk menjatuhkan nama beliau? Di mana dokter sudah berkali-kali, saya kasih lagi setelah ini IG story-nya, di mana dokter menyatakan bahwa buka dong kolom komentarnya gitu. Ayo dong Bun, buka kolom komentarnya. Itu banyak sekali dan beberapa kali, bahkan mengajak followernya, yuk kita main ke kolom komentarnya. Kok dimatiin sih kolom komentarnya sama dislike-nya gitu. Itu menurut saya adalah salah satu bukti bahwa ada tujuan dan maksud untuk menjatuhkan saya secara pribadi. Saya ingin mengedukasi masyarakat, saya memberikan saran. Mbak KP seolah-olah sangat hebat sekali mendatangi polisi dan jaksa, seperti mengatur polisi dan jaksa. Menurut aku salah banget sih dok, kalau seandainya dokter bilang aku sangat hebat, harusnya polisi yang datang ke aku gitu, aku panggil, itu baru hebat ya. Tapi dengan adanya saya datang ke kepolisian, itu justru saya mempertanyakan. Sama seperti dokter juga kan beberapa kali juga waktu di Palembang dengan kuasa hukum yang lama ya kan mendatangi, menantang saya, bahkan sempat ada pernyataan juga bahwa siapa orang besar di belakang Kartika Putri. Itu saya juga masih punya videonya, nanti aku kasih lihat juga setelah ini. Nah jadi buat aku jangan membangun lagi nih, ini udah mulai membangun opini negatif publik nih, bahwa dengan adanya aku datang, menurut itu adalah hak aku sebagai warga negara untuk mempertanyakan perkembangan kasus aku. Jadi aku datang hanya dengan kakak aku dan om aku kok, jadi nggak seperti yang dibilang sama dokter kok. Mbak KP seolah-olah sangat hebat sekali mendatangi polisi dan jaksa. Tuh, Mbak KP seolah-olah sangat hebat sekali mendatangi polisi dan juga jaksa. Ya Allah, saya tidak merasa diri saya hebat. Kalau saya hebat mungkin polisi yang saya suruh menghadap saya gitu. Tapi di sini saya mendatangi pihak kepolisian, di mana itu adalah hak asasi manusia atau hak saya sebagai warga negara untuk mempertanyakan perkembangan kasus saya. Itu yang pertama. Kalau dibilang hebat, menurut saya pihak dia lebih hebat ya. 2 kali ditangkap dengan sudah ada preskon, dilakukan. Ini cuplikan preskonnya. Nah, udah lihat kan, udah ada preskon, tiba-tiba bisa lepas lagi, terus ditangkap, tiba-tiba bisa di penangguhan lagi, yang hebat siapa gitu. Jadi buat aku,
Jangan mulai menggiring opini lagi, please. Mengatur polisi dan jaksa. Nggak mungkin aku bisa mengatur polisi dan jaksa. Kalau aku bisa mengatur Pak Polisi dan jaksa, mungkin kasusnya tidak mungkin sampai bertahun-tahun kayak sekarang. Ini udah berlarut-larut banget, makanya aku minta keadilan. Berkata, dalam 1-2 minggu akan dikembalikan oleh pihak polisian ke kejaksaan. Nah, dengan adanya aku tahu 1 atau 2 minggu dikembalikan, karena aku kan sudah menghadap waktu itu kepada pihak penyidik. Mereka akan memenuhi dan mereka akan segera mengembalikan. Bukan aku yang mengatur loh, Dok. Gimana sih? Bahkan beliau berkata, ini kan seperti mendikte polisi ya jadinya. Sama sekali nggak mendikte. Kalau mendikte, aku by phone aja mungkin, nggak perlu mendatangi langsung. Dan aku langsung merintah. Kalau aku mendikte, aku nggak suruh 1-2 minggu, tapi besoknya langsung aku suruh kembaliin. Bahkan beliau berkata, nanti jaksa jangan kembalikan lagi ya. Kalau minta, ya minta aja dari sekarang. Semuanya minta dari sekarang, jangan nanti dikembalikan, minta lagi. Oke, di situ aku pernyataannya adalah ini kan dibolak-balik nih berkas ini gitu. Bahkan lawyer sendiri kan, lawyer DRL barusan bilang kalau mau di P21 kan kita siap P21 kan. Gregetan karena itu sama yang aku bilangin gitu. Sebenarnya kalau seandainya memang ada yang belum lengkap, sekalian aja disertakan sehingga pihak penyidik bisa menyertakan semuanya secara keseluruhan, sehingga pada saat dikembalikan tidak bolak-balik gitu. Menurut aku itu adalah saran dari pelapor kepada kejaksaan dan juga kepolisian, tapi bukan mendikte. Kalau mendikte itu yang perintah dan langsung diikuti, buktinya kan enggak. Waduh, nggak boleh bangun opini lagi dong. Itu seperti mendikte kejaksaan, jadi polisi dan kejaksaan didikte. Saya pikir tidak ada rakyat di atas rakyat lain. Ya semua tidak ada perlakuan khusus. Iya, di sini sih menurut aku tidak pernah diperlakukan khusus ya, karena buat aku yaitu tadi gitu. Aku ngelihat di sini justru aku menjalani prosedur sesuai dengan mana mestinya. Pada saat mediasi pun, mediasi itu di beberapa kali diadakan lagi, aku pun tetap memenuhi juga gitu. Jadi di sini buat aku yaitu tadi sih, kalau ditanyakan ada yang diistimewakan, ya siapa yang menjadi pertanyaan aku gitu. Mungkin kalian juga bisa menilai sendiri dari video yang kita lihat sebelumnya. Apalagi saya, kalau ada yang bilang saya luar biasa, saya ini rakyat biasa. Kalau saya ini luar biasa, saya nggak sampai kasus seperti ini punya. Saya ini orang biasa, dokter biasa, mungkin dokter daerah biasa. Saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Di sini aku agak bingung sih dengan pernyataan saya ini bukan guru spiritual siapa-siapa. Ya sebenarnya semua warga negara tidak harus menjadi siapa-siapa untuk bisa dilaporkan atau untuk bisa melaporkan. Siapapun warga negaranya punya hak untuk bisa dilaporkan dan melaporkan gitu. Jadi buat aku ini mengarah ke hal-hal yang itu tadi sih, mengarahkan lagi opini publik dan membangun opini negatif. Itu yang aku khawatirin. Untuk itu, saya meminta dengan sangat dengan pihak kepolisian, khususnya untuk Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, dapat memberikan kebijaksanaan dengan mengedepankan rasa keadilan, sehingga memang jika memang tidak memenuhi unsur pidana dalam perkara ini dapat dihentikan. Ini siapa yang mendikte? Jelas dia bilang Bapak Kapolri kalau ini nggak ada unsur pidana tolong diberhentikan. Nah ini kan justru buat aku kayak seakan-akan sama kan sama aku. Kalau dia boleh memberikan saran, aku juga kemarin memberikan saran gitu. Jadi buat aku, kalau aku minta Bapak Kapolri, tolong Bapak Kapolri jalankan ini sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada yang diistimewakan. Tolong ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Itu yang aku minta. Aku nggak pernah minta Pak lanjutin, Pak jalanin, atau Pak jangan diberhenti dan lain sebagainya. Nah ini beliau boleh loh minta sama Bapak Kapolri untuk kasusnya kalau nggak ada pidana diberhentiin. Masa aku nggak boleh? Masa beliau doang yang boleh, aku nggak boleh? Kan kita sama-sama warga negara yang sama. Samping itu terlihat jelas ada sesuatu yang terkesan dipaksakan jika mendengar keterangan dari saudari KP bahwa ini ada P19 berkali-kali. Ada apa berkali-kali dikembalikan? Jika memang tidak layak naik, saya memohon agar tidak dipaksakan karena masalah ini adalah masalah edukasi. Dan ID sendiri juga setuju bahwa ini adalah masalah edukasi.
Menurut saya bukan pendapat dari pihak tersangka sih untuk menyatakan ini masalah edukasi atau bukan, tapi yang bisa menentukan itu adalah pihak kepolisian. Selain pihak penyidik sendiri sudah menetapkan sebagai tersangka, sudah juga diawasi dan juga sudah ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes bahwa kasus ini ada unsur pidananya dan dilanjutkan. Udah jelas loh, jangan bikin Pak Kapolri sibuk juga dengan masalah ini. Kan tadi juga bilang masih banyak kasus-kasus yang lain gitu ya. Jadi jelas banget, mungkin Bapak Kapolri juga sudah mendengar dan tahu bahwa laporan Kartika Putri dan juga LPA ini sudah pernah diadukan di Bareskrim Mabes, dan juga keputusannya tetap dilanjutkan karena masuk unsur pidananya. Masalah pidana, masih banyak masalah lain yang lebih penting diurus oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ada pembunuhan, ada perampokan, ada judi online, ada banyak, ada tembak menembak, ada banyak, dan masalah ini masalah sepele banget yang nggak penting harus diurus sampai 2 tahun seperti sekarang. Dan dari azas, saya ketika berbicara saran seperti tadi, saya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan konsumen, untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang pakai. Dan saya rasa Polisi Republik Indonesia itu bekerja untuk rakyat Indonesia. Di sini aku mau bahas lagi, selalu ini yang menjadi menjadi tolak ukur dari dokter ini. Dokter ini selalu bilang saya ini membantu konsumen, saya ini membela dan sebagainya. Dok, bukan berarti kalau seandainya yang saya bilang di awal tadi, kalau seandainya dokter itu membuat suatu pernyataan, membuat satu edukasi yang bagus, itu benar, dibenarkan, kita harus akuin dan kita harus sportif. Tapi ketika dokter melakukan suatu kesalahan, yaitu pencemaran nama baik, maka juga harus dihukum. Makanya sama, ada aparat kepolisian yang sudah mengabdi puluhan tahun, lalu dia seandainya melakukan suatu kesalahan, pasti kesalahan itu ditindaklanjuti. Ada dokter juga yang sudah praktek sekian puluh tahun, banyak pasien yang sembuh, tertolong dan lain sebagainya, atau banyak sekali hasil penelitiannya, penemuannya yang menjadi booming gitu. Tetapi suatu saat dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau kriminal, dia tetap harus ditindaklanjutin, dok. Jadi tidak ada pembenaran atas satu kesalahan dengan alasan apapun gitu. Jadi menurut saya juga nggak bisa dibenarkan gitu. Kayak ada komedian seandainya dia sudah menghibur masyarakat bertahun-tahun sehingga puluhan tahun gitu, ketika dia melakukan suatu kesalahan apapun, sekecil apapun, dan itu melanggar hukum, maka dia harus ditindaklanjuti secara hukum. Itu udah aturan mainnya, dok, gitu. Jadi bukan berarti kalau seorang edukator dia bermanfaat atau dia seorang ilmuwan, dia menemukan suatu penemuan, lalu dia boleh melakukan perbuatan seenak-enaknya dan semaunya yang melanggar hukum. Itu nggak bisa sama sekali. Boleh tanya lagi coba sama kuasa hukumnya. Melindungi konsumen bukan untuk melindungi satu orang ataupun cuma satu perusahaan. Akhir kata dari saya mengundang untuk kalian semuanya untuk membantu saya mencari keadilan saya. Isi petisi di bawah ini saya masukkan. Nah, tadi saya dibilang demo pada saat saya datang ke kejaksaan, padahal saya cuma berdua. Saya cuma berdua loh, sama om saya dan kakak saya secara kuasa hukum. Di sini dokter mengajak semua orang untuk mengisi petisi lagi. Jadi mau demo itu sebenarnya siapa gitu ya. Dan juga di sini yang harus aku terangkan bahwa suatu hukum yang sedang berjalan itu tidak bisa diselesaikan secara petisi. Lalu kalau seandainya kayak gitu ada public figure yang banyak sekali followernya, lalu dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, ya udah dia tinggal minta fansnya aja gitu, dukung, ayo dukung saya, isi petisi. Itu menurut saya bukan langkah hukum dan standar operasional hukum di Indonesia. Tetapi perkara hukum itu ditentukan, diputuskan berdasarkan alat bukti yang nyata dan juga berdasarkan tentang pendapat para saksi-saksi ahli dengan barang bukti yang lengkap dan fakta yang nyata. Nah, tadi pihak lawyernya bilang katanya kenapa nggak di P21-in aja kasus ini, tapi sekarang dokter minta petisi biar kasus ini diberhentikan. Aku jadi semakin bingung. Sangat dirugikan sekali. Saya sangat dirugikan sekali. Dokter boleh mengeluh merasa sangat dirugikan, sama dok. Saya juga merasa sangat dirugikan.
kalau dokter pada saat ada masalah sama saya, dokter yang sebelumnya belum pernah masuk TV dan lain sebagainya jadi masuk TV. Saya yang tadinya ada program di TV banyak sekali endorse semenjak dokter giring opininya, saya menjadi hilang program-program TV saya justru, dan juga endorse saya menghilang. Jadi kalau dibilang dirugikan itu siapa? Bantu petisi ini untuk saya. Tuh, dokter minta petisi. Jangan sampai melakukan edukasi di Indonesia ini justru dilaporkan dan dipidanakan. Nah, ini penggiringan opini lagi. Jangan sampai melakukan edukasi, dilaporkan atau dipidanakan. Dok, menurut saya banyak sekali dokter-dokter di luaran sana yang melakukan edukasi, melakukan membuat suatu konten yang bermanfaat sekali dan mereka aman-aman saja karena yang dia lakukan tidak melanggar hukum. Selama dokter melakukan edukasinya tidak mencemarkan nama baik personal, pribadi, tidak menyebutkan nama orang, menggiring opini negatif, membuat suatu menjadi unsur pembulian, saya rasa itu nggak apa-apa dok, percaya deh. Jadi jangan membangun suatu stigma bahwa kalau seandainya ada yang konten edukator seakan-akan saya ini adalah oknum yang ingin menjatuhkan dokter sebagai edukator gitu. Nggak ada hubungannya. Saya tidak pernah, coba buktiin, saya tidak pernah sama sekali membahas suatu konten-konten edukator dokter lalu saya serang gitu. Tidak pernah sama sekali. Saya hanya membahas masalah dokter menghina atau memojokkan atau bicara yang tidak sesuai fakta terhadap diri saya gitu. Bahkan beberapa urusan pribadi saya pun dijadi konten di keluarganya dokter juga, dan saya juga menyayangkan itu, sangat menyayangkan gitu. Seperti saya dan Marcel, kita memerangi sesuatu yang abal-abal. Tapi lucunya saya dan Marcel dipolisikan dan dipidanakan. Sedangkan di luar sana dukun yang melakukan praktek abal-abal baik-baik saja. Nah, ini jangan bawa orang lain dok, karena beda banget kasusnya. Kalau Marcel itu menurut aku dia fair, dia berani bertemu langsung dengan oknum-oknumnya gitu, dan dia berani untuk membuka atau membongkar face to face dengan oknumnya. Padahal waktu itu dokter saya tantang untuk bertemu dengan langsung owner krem yang kata dokter abal-abal, tapi dokter yang menolak. Jadi buat aku ini nggak apple to apple untuk di compare. Yang jual skincare abal-abal, yang jual skincare polosan kayak gini, baik-baik saja, nggak ada masalah. Itu tadi, karena dokter nggak menyerang oknumnya secara benar, nggak dilaporin, nggak diberikan bukti yang benar. Dokter malah justru menekan atau membuli saya gitu. Makanya aku berasumsi ada apa nih, kenapa saya yang diincar waktu itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan didengar oleh masyarakat Indonesia dan aku dengar dok. Kepolisian. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih. Perkara ini sudah nanti ada di P21 maupun juga kalaupun tidak ada di P21 dan diberhentikan, apakah dokter akan disamakan berdamai dengan takut ataukah dokter akan melakukan kembali? Saya tetap kerugian saya sangat besar sekali. Ya, bahkan melaporkan dia pun tidak akan menutupin kerugian saya. Ya, jadi tapi saya pengen let it go, saya pengen tetap edukasi masyarakat. Ya, saya nggak ada intensi saya untuk ini, pengen menjatuhkan orang atau apa. Ya, saya pengen selesai aja dari permasalahan itu. Memang masalah ini saya tidak bersalah sedikit pun. Ini sih yang aku bingung ya, lagi dan lagi dia bilang katanya nggak akan melaporkan saya balik, padahal beliau sudah pernah melaporkan saya di Palembang di Polda Sumsel. Harus sesuai fakta. Ya, kalau memang tidak memenuhi unsur pidana ya silakan dihentikan. Ada lagi mau bertanya? Saya nggak bisa hitung, Pak. Kamu tahu nggak, saya itu buka cabang, 1 tahun itu 5 cabang. Saya sangat terhambat. Kenapa? Karena saya menggunakan akun yang baru. Dalam promosi, ya awal-awal tuh berat banget, susah banget. Walaupun skincare saya terkenal, klinik saya terkenal, saya mau mulai benar-benar dari nol. Dari nol lagi, dan itu berat banget bagi saya. Nah ya, pernah gak sih pihak tersangka juga memikirkan aku gitu ya. Aku membangun karir aku itu dari tahun 2006, mulai dari figuran, mulai dari nol banget juga gitu ya. Alhamdulillah aku bisa menjaga nama baik aku dengan sangat-sangat gitu ya. Tetapi beliau dengan mudahnya menjatuhkan aku, dan for the first time
aku di dunia hiburan dibully sampai separah ini baru terjadi karena beliau. Dan juga banyak sekali kontrak-kontrak yang gagal, kontrak-kontrak yang mundur, bahkan program TV reguler juga jadinya diberhentikan. Bahkan beberapa banyak juga sekarang brand-brand yang belum bisa melanjutkan kerjasamanya sama aku dikarenakan kasus ini, dan juga dikarenakan kasusnya masih berlanjut gitu. Jadi ini buat aku juga, coba jangan hanya mementingkan diri sendiri dulu, tapi lihat juga kerugian orang lain gitu. Itu yang buat aku kayak, di sini kan aku pelapor bukan tersangkanya. Saya nggak terhitung berapa miliar kerugian saya. Begitupun ya semua orang Nggak terhitung tapi 8 miliar kerugian ya. Jadi aku bingung tuh, udah bisa terhitung sih. Dan dari segi apa sih terhitungnya? Kalaupun seandainya aku bisa hitung kerugian aku, mungkin nanti manajer aku bisa ngejelasin berapa banyak kerugian aku material dan imaterial. sama mantan pengacara saya pun teriak, tersangka, tersangka, tersangka. Mohon maaf saya bilang di sini, saya bangga sebagai tersangka. Loh, dokter bangga jadi tersangka? Saya bangga sebagai tersangka, saya nggak nyolong, saya nggak curi, saya nggak. Iya, tersangka dalam hukum itu sih nggak harus nyolong dan nyuri sih. Banyak, ada pelecehan seksual, ada pencemaran nama baik, ada pembunuhan. Ya kalau aku sih nggak akan pernah bangga sih jadi tersangka, nauzubillah min dzalik ya. Saya menyelamatkan wanita Indonesia, saya mau edukasi masyarakat Indonesia, dan kalau saya ditersangkakan saya bangga. Nah ini dia sih, beliau tuh ditersangkakan bukan karena edukasinya atau bukan karena faktor menyelamatkan wanita Indonesia. Saya juga salah satu wanita Indonesia dok gitu. Harusnya dokter juga tidak menjelekkan saya kalau memang mau membantu. Kan saya juga wanita Indonesia. Ini sih yang buat aku kayak agak-agak melenceng jauh dari kasus dan kasus utamanya gitu. Ada lagi mau tanya? Mohon maaf ya, ini simpenannya lama nih, jadi agak emosional. Emosional tapi bisa ketawa. Gak ada lagi mau tanya, tunggu. Oke, saya pikir cukup ya. Ada lagi? Ya. Tapi kamu ditanya, katanya coba jelaskan yang soal menghilangkan barang bukti. Siapa yang mau jelasin? Saya bersumpah demi Tuhan saya. Boleh nggak sih Katolik bersumpah? Nggak boleh. Kalau ada satu postingan pun yang saya hapus, saya yang buka sel itu sendiri, saya akan masuk dan saya tutup sendiri dari dalam. Setelah didalami, lakukan penyidikan, profiling semua, ternyata yang melakukannya adalah saudara RL sendiri. Seperti apa? Nah ini, biar kita ini kan. Loh ini mas. Ini, tolong diangkatin lagi. Padahal ini kan barang bukti yang nggak boleh sama sekali dulu. Ini yang dia mainkan. Ya, ini masih barang bukti. Sama saya tadi berandai, kalau ada rumah di polis lain, itu tidak boleh sama sekali orang masuk ke dalam untuk menghilangkan semua barang bukti yang ada. Sama dengan ini. Ini yang dilakukan oleh tersangka RL. Nggak ada yang saya hapus. Oh, saya nggak bisa akses Instagram saya. Saya tidak mengakses Instagram saya. Wow, ya penting kalian tadi udah lihat kan di pertengahan YouTube ini, dimana ya dia mengakses Instagramnya yang sudah disita. Aku jadi shock. Saya memposting melalui Facebook Business Suite dan saya tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya bisa ke sana. Sedangkan ingat loh, Facebook dan Instagram itu diputus oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang putus, bukan saya. Iya, pihak kepolisian yang memutus dan menyita. Nah harusnya nggak ada dan nggak bisa dong dia posting pernyataan dia yang menyatakan bahwa IG-nya dia abis dihack oleh mafia krem abal-abal. Padahal dia tahu loh bahwa Instagram dia tuh disita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak tahu kenapa dan saya tidak menghapus atau. Dan ada satu hal yang menarik. Ini untuk edukasi masyarakat Indonesia.
Kalau kalian tanya dengan saya, nggak ada yang mau tanya dengan saya penyesalan saya terdalam dari kasus ini kan? Tahu nggak penyesalan saya terdalam dari kasus ini apa? Saya terlalu baik hati minta maaf. Saya menyesal minta maaf. Dan saya kasih tahu dengan kalian semuanya. Ini menurut aku bukan suatu edukasi yang baik sih ya, karena dalam agama aku yang aku anut adalah ketika kita meminta maaf itu bukan suatu, dan juga budaya Indonesia menurut aku permintaan maaf itu bukan suatu hal yang buruk. Meminta maaf bukan berarti kalah, meminta maaf bukan berarti rendah. Tapi aku agak lumayan kaget ya. Menurut aku kalau memang beliau memiliki etikat baik, harusnya tidak ada kalimat dia menyesal untuk meminta maaf. Karena buat aku apabila kita melakukan sesuatu dengan tulus, maka tidak akan ada penyesalan. Kalau kalian tidak percaya, tidak bersalah di rumah, tidak perlu minta maaf. Jangan sok baik hati seperti saya. Minta maaf berkali-kali, disuruh minta maaf, saya minta maaf. Jadi terkesan saya bersalah. Padahal tidak ada salah saya di kasus ini sedikit pun. Yang menyatakan bersalah itu bukan tersangka, tetapi pihak penyidik. Itu cuman bisa ngomong itu aja sih aku. Bahkan kalau boleh saya ngomong, ini nggak ada yang tahu. Ini sumpah, ini nggak ada yang tahu. Nggak ada saya cerita sedikit pun dengan media. Kalian harus tahu. Bulan Desember itu saya bertemu 4 mata dengan KP. Kalian tahu, di situ saya minta maaf hampir bersujud. Dan semua keluarga saya minta maaf dengan dia. Oh, oke. Ini menurut aku kacau banget. Bulan Desember itu pertemuan 4 mata itu salah banget. 4 mata kan berarti antara aku dan dia. Bulan Desember itu adanya pertemuan aku dengan dia di Polda Sumsel dikarenakan atas laporan dia. Jadi itu kita ada yang namanya Perkat Polri, di mana setiap kasus UITE itu harus dimediasi. Nah, setelah beberapa kali mediasi dijadwalkan nggak bisa, akhirnya dia bisa. Bahkan ini harus diketahui juga ya, kita itu satu pesawat dari Jakarta. Masya Allahnya adalah Habib menegur beliau dengan sangat baik. Dan juga pada saat ketemu di pesawat kita masih bertegur sapa, menanyakan kabar, sampai akhirnya pertemuan Desember itu diadakan oleh pihak penyidik Polda Sumsel. Jadi bukan atas permintaan dari Dr. Richard Lee, tidak sama sekali. Jadi adanya pertemuan di bulan Desember itu bukan dikarenakan permintaan dari Dr. Richard Lee, tetapi hanya memenuhi SOP dari Perkat Polri, di mana kita harus diadakan mediasi terkait kasus UU ITE ini. Jadi pertemuan itu memang diadakan oleh pihak kepolisian yang harus dihadiri oleh pihak pelapor dan juga terlapor. Pada saat itu dia melaporkan aku di Palembang. Jadi ketemu Desember itu di Palembang, aku hanya berdua dengan om aku. Sedangkan dia datang, aku juga nggak bikin konten. Waktu itu aja aku datang sama om aku, sama kakak aku, sama manajer, sama dia dibilangin datang rame-rame gitu. Sedangkan pada saat dia di Palembang bulan Desember itu, dia datang bersama adiknya karena adiknya juga melaporkan aku di kasus yang sama terhadap klinik yang aku bilang tadi di awal. Terus yang kedua, dia datang ada ayahnya juga, dan saya sangat hormat, saya sangat menghargai beliau. Bahkan saya bilang, Bapak jangan banyak pikiran. Bahkan beliau juga ngobrol sama saya langsung juga ketika Richardnya lagi keluar. Terus juga ada pengacara kuasa hukumnya, ada beberapa orang kantornya dia juga yang kurang lebih kalau saya nggak salah ada 7 orang waktu itu, yang pihaknya dia 7 orang, pihak aku cuma 2 orang. Pertemuan itu di situ tidak ada ya, kalau seandainya dia bilang tadi dia hampir bersujud, itu tidak benar karena kita di atas meja. Gimana caranya untuk bersujud sedangkan kita face to face? Yang meminta maaf secara menurut saya waktu itu saya lihat adalah adiknya, dan saya bingung juga gitu. Di kasus itu dia melaporkan saya yang dilaporkan, tapi mereka yang minta maaf. Itu yang buat saya juga menjadi pertanyaan, loh kok jadi yang pelapor minta maaf sama yang terlapor gitu. Dan juga adanya minta maaf itu diakhiri dengan permintaan untuk mencabut laporan saya di Polda. Nah, di situ menurut saya, kalau memang tulus meminta maaf, harusnya minta maaf aja secara tulus dan sungguh-sungguh. Saya juga punya nurani. Kalau menurut saya dan terketuk hati nurani saya, pasti dengan sendirinya saya akan mencabut laporan saya di Polda Metro Jaya. Tapi di situ justru pihak kuasa hukumnya menawarkan sama-sama mencabut gitu, dan dia meminta maaf. Dan saya waktu itu bertanya langsung loh di depan semuanya, bahkan ada pihak penyidik juga menjadi saksi. Saya bilang, oke,
Ada tidak yang bisa menjamin untuk dokter tidak melakukan lagi pencemaran nama baik terhadap saya kalau kasus ini diberhentikan? Jawaban beliau yang membuat saya menjadi tidak memberhentikan kasus ini. Beliau menjawab kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang menjamin diri saya sendiri termasuk diri saya. Itu yang buat saya kaget, tiba-tiba saya berpikir, waduh, kalau saya cabut kasus ini, lalu dia ulangi lagi, lakukan lagi. Saya ini ibu rumah tangga, saya seorang anak, saya seorang mantu, saya seorang istri, saya seorang ibu yang harus menjaga harkat martabat saya untuk keluarga saya gitu. Karena impactnya kenanya ke semuanya. Jadi ini buat saya juga nggak fair sama sekali. Semua keterangannya itu nggak lengkap dan menggiring opini publik. Jadi saya sayangkan sekali sih, padahal juga ini videonya yang dokter juga sempat bilang gue nggak takut dan lain sebagainya. Ini dia videonya. Oke, saya ladenin. Ayo, lu pikir gue takut sama lu? Lu pikir gue ngalah karena gue takut dan kalah? Lu pikir gue ngalah karena gue kalah? Itu memang gak tahu diri. Orang kayak gini punya harus dikasih pelajaran. Ayo, saya terima tantangannya. Selesai dari sini, saya juga akan buat laporan ke polisi. Ayo, kita selesaikan semuanya di pengadilan. Sampai ketemu di kantor polisi. Dengan segala kerendahan hati saya minta maaf, bahkan saya bilang, kamu mau minta apa semua akan saya penuhi. Enggak sih, enggak ada bilang kamu mau minta apa semuanya dipenuhin. Karena memang dari awal pada saat mediasi di Polda Metro Jaya, aku yang bilang ini persyaratannya hanya dia perlu minta maaf aja. Waktu itu minta maaf, lalu dia bikin pernyataan, nggak ada unsur minta apa-apa pun. Bahkan yang bikin saya takut lagi berdamai dengan Dr. Richard Lee, ada satu video dia bilang bahwa jangan-jangan ini caranya Kartika Putri untuk mencari uang damai. Ini dia videonya. Memang kurang ajar. Sampai pengacara saya tadi ngomong apa? Itu siapa sih dia? Artis juga nggak terkenal, nggak pernah masuk TV lagi kan? Nggak pernah muncul-muncul lagi. Mungkin kayak gini ya cara duit ya, mungkin ya katanya kan, soalnya kan nggak dibayar TV lagi, mungkin dia cari duitnya itu dari duit damai. Saya dengernya yang kayak gitu aja malu loh, sumpah. Dari kuasa hukum saya ngomong kayak gitu aja saya malu loh dengannya. Ini orang benar-benar putus urat ya. Sudah dihujat orang satu Indonesia, masih nggak sadar diri salah. Dihujat orang satu Indonesia. Sehingga dengan ada video barusan, aku takut banget loh. Aku takut banget kalau aku damai nanti terbangun lagi opini, oh jangan-jangan bener nih Kartika Putri makan uang damai gitu. Takut banget karena sudah dia bangun sebegitu stigma masyarakat terhadap saya. Dia bilang secara pribadi dia maafkan, tapi kasus hukum tetap berlanjut. Itu yang ngomong bukan saya, itu yang bicara langsung om saya selaku kuasa hukum. Karena waktu itu juga saya sempat bingung sebenarnya. Saya bahkan bilang, saya terima kasih, saya bilang coba dari awal saya bertemu dengan adiknya dokter, bicaranya enak sekali, bicaranya baik sekali. Saya bilang maka dari itu juga karena ada etikat baik dan saya melihat adiknya juga responnya sangat positif, makanya saya tidak pernah melaporkan balik. Padahal dengan adanya kasus saya diberhentikan di Palembang, saya bisa loh lapor balik adiknya atas pelaporannya, tapi itu tidak saya lakukan. Dan yang kedua, saya sangat menghormati Bapak, orang tua dari Dr. Richard Lee. Bapaknya saya bilang, Bapak jangan sakit ya Pak. Sampai ada kalimat bapaknya yang bikin saya terngiang-ngiang sampai hari ini. Bapaknya bilang, Richard Lee ini dokter, kalau dibilang pinter harusnya dia pinter, tapi kok ada kalimat yang bikin saya kaget gitu. Bapaknya bilang, tapi kok pakai bahasa Palembang lah, yang nggak menurut saya. Dia juga mengutarakan kecewaan terhadap perilaku anaknya gitu. Di situ saya bilang, udah Pak, Bapak nggak boleh sakit. Saya bilang ini mungkin pengalaman hidup untuk Dr. Richard Lee juga atas apa yang diperbuat ke depannya biar bisa lebih baik dan bisa mengkontrol kalimat yang diutarakan gitu. Jadi itu yang terjadi sebenar-benarnya di bulan Desember. Tapi di mana dimaafkan? Beliau ngomong di media sosial beliau datang ke kejaksaan, beliau datang ke kepolisian. Nah, itu yang saya bilang ya, sama kayak Bapak Ahmad Syaroni, dia memaafkan loh DA ya, dia memaafkan, tetapi proses hukum harus berlanjut gitu. Kalau semua tersangka dimaafkan, apa jadinya gitu? Sekarang kita bicara aja ya, semua udah terjadi gitu ya, harus ada yang namanya efek jerah. Dan juga ini menjadi
menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk tidak mengulangi. Kalau langsung dimaafin pasti akan terulang lagi. Dan aku tidak mau melaporkan langsung loh. Sebelum terjadinya kasus ini sampai dia menjadi tersangka, aku bertemu dulu, mensomasi, semuanya tuh tidak digubris gitu. Jadi kalau seandainya semua tersangka dimaafkan, saya rasa akan makin banyak kriminal dan terjadi di mana-mana juga gitu. Jadi ini agak lucu, justru saya dipaksa untuk memaafkan di sini. Padahal dia juga melaporkan saya di Palembang dengan 2 kasus loh. Nggak maafin, ini namanya dendam. Kalau saya dendam, mungkin laporan yang diberhentikan di Palembang atas laporan Richard Lee dan juga adiknya David, saya lapor balik, itu baru saya dendam. Kalau saya dendam, saya tidak mungkin yang namanya bisa bicara baik-baik dengan bapak. Saya kasih minum, bahkan bapaknya saya tawarin minum, duduk, bapak harus sehat, bapak jaga kesehatan. Saya bicara juga dengan orang-orang kantornya dia. Itu menurut saya kalau saya dendam, pasti saya juga akan membongkar ini jauh dari lama-lama. Dan ini konten pertama saya mau bahas kasus ini di YouTube saya. Kalau memang prosesnya berlanjut aja, nggak jadi masalah. Nggak perlu sampai didoain, namanya dendam. Dan itu tidak amat sangat tidak sesuai dengan, saya nggak nyangka amat sangat tidak dendam seperti ini punya, amat sangat tidak sesuai dengan image yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini dia penggiringan opini. Ini termasuk penggiringan opini yang lagi terjadi kan, padahal dia masih tersangka loh, prosesnya masih berjalan, tapi dia masih bilang ini adalah dendam. Aduh, kenapa sih? Kita dengerin lagi ya. Ibu hamil sampai kram perut. Saya nggak nyangka. Sangat tidak dendam seperti ini punya, amat sangat tidak sesuai dengan image yang disampaikan oleh beliau. Amat sangat tidak sama dengan image yang disampaikan. Lagi dan lagi kan, image itu yang dia bawa gitu. Background aku, mungkin pakaian aku, agama aku, dan lain sebagainya. Ini yang aku sayangkan banget gitu loh. Selalu membangun opini. Aku seorang pendendam. Hati manusia siapa yang tahu? Kalau aku pendendam, mungkin pada saat dibebaskan 2 kali, aku udah langsung berkoar-koar. Atau mungkin aku pada saat dia ditangkap, aku tertawa-tawa, tidak sama sekali. Justru aku pun kaget waktu dia ditangkap secara paksa karena adanya illegal access. Aku bilang, kenapa digituin? Ada apa? Kenapa? Saya pun bertanya-tanya loh. Jadi buat saya, kalau seandainya saya dendam, gak mungkin saya kasih nomor telepon pribadi saya. Bahkan pada saat pertemuan Desember, adiknya bilang gini, nanti saya minta ketemu ya mbak, katanya gitu. Oh iya boleh dong, main aja ke rumah. Kalau saya dendam, tidak mungkin saya menawarkan adiknya untuk bertemu sama saya di rumah saya pribadi. Jadi ini menurut saya penggiringan opini yang sangat-sangat tidak sesuai. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak ada rasa dendam. Kalau saya dendam, mungkin saya akan menyerang personalnya secara terus-menerus, mau berborbadir, atau saya mengorek-ngorek mencari kesalahannya, atau saya ikut campur hidupan kepribadinya. Tidak sama sekali. Justru waktu saya punya konten, terus ada miskonten dengan salah satu teman artis juga, justru itu dijadiin konten oleh pasangan dari Dr. Richard Lee. Itu yang buat saya ini dendam, karena tetap menyerang masalah pribadi. Jadi jangan memutarbalikan suatu fakta dan keadaan dan membangun stigma lagi dong. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup. Terima kasih. Ada mau tambahin? Abang mau tambahin, silakan. Ya, kami klarifikasi hari ini dengan Komisi Pers bahwa sejak klien kami memutuskan dengan pengacara saudara Rasman, itu tidak ada keterlibatan dengan rekan advokat Bapak Paris, bahwa pada saat pemutusan klien kami mengumumkan sebagai. Oke, nah jadi sampai di situ aja. Bahkan juga waktu ada kasus illegal access, nah jadi beliau juga rasanya sudah paham juga ya gitu, bahwa terkait kasus aku dan juga penangkapan yang viral waktu itu, meskipun ujung-ujungnya aku juga yang dibully, padahal itu adalah terkait kasus laporan pihak penyidik atau LPA. Tapi itu tadi impactnya ke aku. Dan juga bahkan hasil preskon ini semua datang lagi buzzer-buzzer yang membuli di akun media aku, sehingga aku membuat preskon hari ini.
Izinkan aku menarik kesimpulan. Sebelumnya aku minta maaf yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya untuk semua followers aku yang selama ini mungkin tahu aku gak pernah bikin konten yang tidak bermanfaat, yang gak ada faedahnya. Minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Tapi aku terpaksa harus melakukan ini semua untuk memenuhi hak jawab aku sebagai warga negara, sebagai individual, sebagai manusia. Dan dalam agama aku pun diizinkan kita untuk membuka suatu fakta dengan benar, tanpa kita berbohong, tanpa kita memfitnah, tanpa kita berniat untuk menjatuhkan siapapun. Dan juga doain semuanya, apapun nanti hasilnya, apapun nanti endingnya berjalan sebagaimana mestinya, aku pasrahkan semua kasus ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku yakin pasti yang semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga aku, karena sebagai warga negara, aku juga meminta mudah-mudahan keadilan ditegakkan sebagai apa pembelajaran yang berharga untuk semua pihak, termasuk untuk aku, untuk semua followers aku, untuk semuanya, sehingga kedepannya kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, dan tidak menjadi manusia yang sombong, dan tidak menjadi manusia yang menolak adanya kebenaran, dan tidak menjadi manusia yang takut melakukan tabayun, takut dibilangin mistabayun. Tabayun itu tidak ada yang salah. Dan juga buat aku pribadi semuanya, mohon maaf sekali lagi kalau ini gak bermanfaat, tapi aku terpaksa melakukannya. Ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan semua akan berjalan sebagaimana mestinya, dengan sesuai kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.